kabur, atau bertarung. Menghadapi pengepungan Mao Lin dan 3 orang kuat lainnya dari wilayah Laut Luar, serta 3 kerangka tulang yang bugar, Yang Fan berulang kali terluka dan muntah darah. Dia akhirnya menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, dan itu adalah situasi putus asa yang tidak dapat diubah. Namun, kekuatan segel kedua hanya menembus sebagian kecil, tidak mampu menahan 6 serangan. Jie mati, nak. Suara Mao Lin yang menusuk telinga dan penuh kemenangan menembus ke tingkat spiritual, dan tongkat kayu hitam di tangannya tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih besar, berubah menjadi ribuan bayangan tongkat, jatuh dari langit, tiba-tiba itu memicu riak ruang berbentuk kipas dan menyapu ke arah Yang Fan. Selain itu, 2 senjata psikis lainnya. Kapak besi berkarat berubah menjadi kapak raksasa seperti bukit, menebas kepala Yang Fan dengan momentum tangisan hantu dan dewa. Manik-manik cahaya terakhir yang terbakar dengan api ungu membuat suara menusuk jiwa, dan kaisar hantu ungu hitam yang melahap dunia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Yang Fan secara langsung. Huhuhu. 3 kerangka tulang setinggi 10 kaki, memegang pedang tulang besar, menebas Yang Fan dari 3 sisi. Menghadapi krisis seperti itu, Yang Fan, yang saat ini sudah terluka, hampir hancur. Meskipun dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan pertahanan yang kuat, jika dia menahan serangan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Kamu tidak bisa hidup tanpa melakukan kejahatan. Yang Fan menghela nafas, dan hantu 3 warna di belakangnya tiba-tiba meluas puluhan kali, berubah menjadi dewa hantu 3 warna yang berdiri di kehampaan. Di langit malam, ada juga awan cahaya yang naik ke langit. Pada saat yang sama, di langit berbintang purba, ratusan juta bintang tiba-tiba mekar dengan cahaya terang, tetapi tiba-tiba menghilang, membuat dewa hantu 3 warna tampak seperti dewa kuno yang berdiri bersama. Kekuatan supranatural macam apa ini? Mao Lin dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, serangan 6 sisi mereka yang mulus hendak mengenai Yang Fan, tetapi dihalangi oleh dewa hantu 3 warna. Klep, bang, bang. Semua serangan diderita oleh dewa hantu 3 warna yang menjulang tinggi ini. Yang Fan duduk bersila di tanah, kulitnya menjadi pucat, dan hantu 3 warna dengan ketinggian ratusan kaki muncul di tubuhnya, yang juga sedikit suram saat ini. Teng teng teng. Ketiga Mao Lin semuanya dikejutkan oleh kekuatan tertinggi dari dewa hantu 3 warna ini, dan mata satu sama lain penuh dengan kengerian. Kekuatan gaib ini juga terlalu menakutkan. Untuk bertarung melawan tahap tengah dari 6 fusi utama dengan kekuatan sendiri. Yang Fan buru-buru mengambil kesempatan ini untuk menyerap kekuatan segel kedua untuk mendukung dewa hantu 3 warna di Taiksu. Nyatanya, kekuatan dewa hantu ini telah melampaui tahap fusi tengah dan mencapai tingkat fusi akhir. Bahkan jika Yang Fan menekan kekuatan gaib ini, konsumsi mana akan sangat menakutkan. Namun, ini juga untuk mencapai tujuannya, kekuatan segel tingkat kedua, merembes keluar, dengan panik bergegas menuju kelompok teratai 3 warna. Yang Fan duduk bersila, tidak bergerak, masih dirasuki oleh dewa hantu 3 warna, membentuk lapisan pertahanan yang menakutkan. Ketiga Mao Lin mentransmisikan pikiran spiritual mereka secara pribadi, dan keterkejutan di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Meskipun kekuatan supernatural ini luar biasa, bahkan dengan basis kultivasi dari biksu yang sangat cocok, dia hanya bisa bertarung. Namun, dia sekarang dalam keadaan pasif, dan tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa melakukannya, melampaui batas Dakin. Ketiganya dengan cepat membuat keputusan. Kami memiliki keuntungan besar dalam jumlah, dan kami dapat menyerangnya paling lama setengah jam, dan dia akan runtuh. 3 Mao Lin dan 6 tulang tengkorak sekali lagi membentuk serangan pengepungan pada Yang Fan. Mereka tidak melihat ekspresi mengejek di bibir Yang Fan. Penggabungan dari 3 dewa terlalu ilusi, yang seharusnya mendominasi alam semesta, sekarang digunakan untuk pertahanan. Yang Fan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Di tanah Gridkin, dia tidak berencana menggunakan kekuatan gaib ini, tapi hari ini dia benar-benar tidak berdaya. Bang, bang, bang. Serangan dari 6 sisi membuat dewa hantu 3 warna yang melekat pada tubuh Yang Fan menyala ke atas dan ke bawah tanpa batas. Yang Fan menutup matanya dan menyilangkan lututnya, menuangkan lebih banyak kekuatan dari segel kedua ke tubuhnya, dan kemudian mendukung dewa hantu 3 warna. Setengah jam kemudian, dewa hantu 3 warna meredup sedikit. Mungkinkah kekuatan sihir anak ini lebih kuat dariku, dan dia belum pingsan? Mao Lin dan 3 lainnya saling bertukar, diam-diam terkejut. Awalnya, gagasan membuat Yang Fan lemah selama setengah jam memiliki penyimpangan yang sangat besar dari kenyataan. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata,
dan Dewa Hantu Tiga Warna itu jauh lebih redup, sedikit gemetar di bawah serangan dari 6 sisi. Meskipun ketiga Maolin merasa rumit, mereka merasa memiliki peluang untuk menang dan mereka memiliki rencana di dada mereka, kemenangan hanya masalah waktu. Sejak awal, wajah Yang Fan sedikit gugup, tetapi kemudian dia terlihat tenang. Hampir sepertiga dari kekuatan segel kedua secara bertahap menembus tubuh, atau diresapi dengan roh ilusi, yang sangat meningkatkan basis kultivasinya. Beberapa saat, tidak, kulit Maolin berubah, dan dia berkata dengan heran, kultivasi anak ini tampaknya meningkat dalam waktu singkat. Mereka tidak dapat mendeteksi keanehan, tetapi setelah sekian lama, mereka bisa melihat petunjuknya. Tidak peduli konspirasi apa yang kamu miliki, orang miskin tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Mata Maolin berkedip dingin, dan tiba-tiba dia menepuk saku aneh di pinggangnya. Udara hitam yang menutupi dunia dimuntahkan dari saku. Dari udara hitam, terdengar raungan rendah, mengguncang hati. Seekor banteng hitam besar dengan sinar 6 warna di kakinya kembali ke arah Yang Fan dengan energi hitam yang mengepul. Ledakan, banteng hitam 6 warna sangat kuat, dan Dewa Hantu Tiga Warna yang dimiliki oleh Yang Fan gemetar hebat di bawah dampak kekerasan. Ini ternyata adalah sapi Dewa 6 Warna yang dikenal karena kekuatannya. Ekspresi Yang Fan tiba-tiba berubah. Kekuatan tumbukan dari banteng dewa ini begitu mengerikan hingga bisa meratakan gunung sejuta jin. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa dan berkultivasi sampai pada titik di mana Vajra tidak rusak, Anda tidak akan mampu menanggung dampak dan menginjak-injak banteng dewa ini secara langsung. Bang bang bang. Dengan dampak terus-menerus dari banteng 6 warna, kecepatan peredupan Dewa Taixuan 3 warna dipercepat beberapa kali. Meskipun sapi dewa ini juga telah menekan kultivasinya, ia dapat langsung membunuh kekuatan tingkat menengah dalam tabrakan langsung dalam hal kekuatan fisik saja. Kata Maolin dengan wajah penuh kepuasan. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Ekspresi Yang Fan berubah menjadi jelek. Mengapa kita tidak bertaruh? Berapa lama anak ini bisa bertahan? Salah satu pendeta Tao berjubah putih mencibir. Kurasa dia bisa bertahan untuk sebatang dupa paling banyak. Jie, aku yakin dia hanya bisa bertahan selama setengah jam. Pendeta Tao berjubah putih lainnya tiba-tiba meledak menjadi aura hantu yang menakutkan dari manik cahaya api ungu, menerbangkan ratusan ribu orang ke seluruh tubuhnya. Hantu api hijau menutupi langit dan menutupi bumi, bergegas menuju Yang Fan seperti belalang. Lagi pula, ketiganya adalah sesepuh dari Sekte Laut Luar. Mencapai tingkat sesepuh, basis kultivasi mereka setidaknya semua biksu hebat, dengan status tinggi, modal kuat, kekuatan supernatural, dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya karena setelah datang ke Dakin, karena pengekangan formasi pemakan darah Kitian, basis kultivasi ditekan di tengah tahap integrasi. Yang Fan menghela nafas pelan, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dewa Hantu Tiga Warna di belakangnya, cahayanya semakin redup, dan sepertinya bisa padam kapan saja. Semuanya ini akhirnya, Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Apa? Maolin dan 3 lainnya sedikit terkejut, dan tiba-tiba merasakan ancaman yang tak terlihat. Melihat napas Yang Fan terkonsentrasi, pori-pori dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka, dan rambutnya berdiri seperti jarum baja. Boom! Dunia air dan jiwa seperti lautan biru, dan meterai kedua meledak seperti gunung berapi, paksaan yang mengejutkan dan tak tertandingi menutupi dunia. Maolin dan yang lainnya gemetar, dan mereka diintimidasi oleh kekuatan mana yang tak terlukiskan. Saat berikutnya, suara keras yang mengejutkan meletus berpusat pada Yang Fan. Dengan dia sebagai pusatnya, kolom cahaya campuran 3 warna melesat langsung dari langit, membuat gerhana dunia. Dan ke segala arah, fosgen 3 warna seperti gerimis berubah menjadi gelombang amukan yang menghancurkan dunia, memenuhi seluruh dunia. Booming, gelombang kehancuran 3 warna yang mengamuk, bersama dengan riak ruang angkasa, menyapu ribuan mil gunung dan sungai sekaligus, dan semua yang mereka lewati berubah menjadi kehampaan. Yang pertama menanggung beban adalah banteng Dewa 6 Warna, yang dihancurkan berkeping-keping oleh gelombang amukan 3 warna yang membawa riak ruang dalam ketakutan dan gemetar, dan kemudian dipelintir menjadi partikel primitif. Kemudian 3 kerangka tulang pada tahap fusi berubah menjadi ketiadaan tanpa kekuatan untuk melawan seperti tulang rapuh. Dapat dikatakan bahwa semua pori-pori dan titik akupuntur tubuh Yang Fan memuntahkan mana, dan tidak ada ruang untuk mengelak. Ketiga Maolin bereaksi sedikit lebih cepat, dan melarikan diri, menggunakan teknik pelarian terkuat, mencoba melarikan diri dari jangkauan inti dari ledakan mana ini. Namun,
Semburan mana begitu cepat sehingga menyapu ribuan mil gunung dan sungai dalam sekejap, dan meratakan segala sesuatu dalam radius 100.000 mil ke tanah. Ah! Dua teriakan datang, dan dua lelaki tua berjubah putih berubah menjadi debu tanpa menahan setengah nafas. Pada saat krisis, kekuatan magis Maolin yang ditekan oleh segel di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan udara abu-abu, yang tidak lebih lemah dari kekuatan ledakan Yang Fan saat dia membuka segelnya saat ini. Bang! Dia terlempar ribuan mil jauhnya dalam gelombang besar, nyaris tidak menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada saat berikutnya, krisis 10 juta kali lebih kuat turun dari langit. Saya melihat bahwa dalam kehampaan hari itu, kabut berwarna darah mengembang, dan jurang tak berujung tampak terlihat di dalamnya, sebuah tangan hitam yang memegang langit turun dari langit dan meraihnya dengan keras. Tidak bagus. Wajah Maolin pucat, dan dia terlihat sangat tidak penting di depan tangan hitam King Tian, dan dia langsung ditangkap hidup-hidup. Bentak. King Tian membawa Maolin pergi dengan tangannya, dan kemudian kembali ke kabut berdarah. Anehnya, tangan hitam King Tian hanya menangkap orang, tetapi biasanya mereka tidak langsung membunuh mereka, paling banyak mereka menangkap dan membunuh mereka. Saat Yang Fan melepaskan kekuatan segel kedua, mana miliknya juga melampaui batas atas Dakin saat ini. Lapisan kabut darah menyebar di kehampaan di atas kepalanya. Yang Fan merasakan hawa dingin yang mematikan, diam-diam mengira itu buruk. Namun, kekuatan keberuntungan yang kuat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi untuk melawan kabut darah dan menghaluskannya. Yang Fan tidak bisa menahan nafas lega, dia samar-samar bisa merasakan keberadaan Yellow Dragon Crown, dan Black Dragon Whip terutama Yellow Dragon Crown yang sangat cocok. Dari sudut pandang ini, meski senjata naga yang berharga tidak ada pada pemiliknya, ia tetap memiliki keberuntungan. Setelah semua ini, Yang Fan mengambang di lubang besar tanpa dasar. Dengan dia sebagai pusatnya, gunung dan sungai dengan radius 100.000 li rata dengan tanah dan seluruh dunia musnah. Ini adalah kekuatan segel kedua. Yang Fan ketakutan, tubuhnya berdarah dan dia pulih dengan cepat. Setelah sekian lama, dia jatuh begitu saja ke jurang maut dan mulai memejamkan mata dan menyesuaikan napas. Tetapi pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tampaknya Dakin hanya dapat menembus paling banyak 2 segel meskipun saya hanya menyerap 1/4 dari kekuatan, itu cukup bagi saya untuk menyerang tahap tengah bunga yang sekarat sekarang. Ada sedikit keberuntungan dan kegembiraan di mata Yang Fan. Kali ini, meski dia mengambil risiko dengan tubuhnya sendiri, itu juga membawa peluang besar, dia hanya perlu mengasingkan diri selama 2 atau 3 tahun, dan dia bisa maju ke ranah jangka menengah. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa dia telah memperpendek jaraknya dari 2 alam terakhir dari tahap kesengsaraan dan tahap buah. Mundur di jurang maut ini selama 2 tahun, sampai suatu hari dia membuka matanya cerah dan indah, seperti matahari terbit hari itu. His! Dia menghembuskan napas perlahan, dan asap cahaya 3 warna perlahan dihembuskan, menembakkan kilatan cahaya 3 warna yang cerah dan indah, membentuk pelangi panjang yang megah dan megah di atas langit biru sejauh ribuan mil. Dalam kehampaan seluas 100.000 meter persegi ini, tekanan besar tiba-tiba muncul, menyebabkan dewa dan hantu berubah. Untungnya, area seluas 100.000 li ini telah rata dengan tanah saat segelnya dilepas 2 tahun lalu. Selama periode pelatihan tertutup Yang Fan di sini, tempat ini samar-samar menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Ketika dia menghembuskan nafas dalam satu nafas, langit penuh dengan sinar cahaya yang beriak di langit, megah dan indah, seperti negeri dongeng. Tak terlihat, vitalitas murni lahir di bumi yang hangus ini. Beberapa tahun kemudian, kehijauan di sini penuh vitalitas, dan gunung serta sungai yang indah telah tercapai. Setelah membuka segel kedua, meskipun Yang Fan dapat menyerap sangat sedikit mana, itu masih memungkinkannya untuk dipromosikan dari tahap awal ke tahap menengah. Segel ganda memungkinkan Yang Fan melewati peringkat kecil hanya dalam beberapa tahun, yang benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi risikonya juga sangat tinggi. Setelah dipromosikan ke tahap tengah bunga kematian, beberapa perubahan terjadi pada tubuh Yang Fan. Alam jiwa air masih merupakan lautan biru yang luas, hanya sedikit bersinar dengan 3 warna. Di atas, kecemerlangan warna bumi dari akar jiwa bumi lebih tebal, membentuk sebidang tanah yang samar, tersuspensi di dunia jiwa air. Di atas akar jiwa bumi, sebenarnya ada sekelompok bola kristal hijau, dan pancaran 3 warna di atasnya mekar seperti bunga teratai. Separuh dari bola hijau kristal tertanam di akar jiwa bumi, berkomunikasi dengan dunia jiwa air, dan separuh lainnya dipelihara oleh pendar 3 warna di atas kepala. Sekilas,
Itu tampak seperti permata hijau kristal yang diselimuti kecemerlangan 5 warna. Ini adalah periode pertengahan dari bunga yang sekarat, yang seindah dan semegah bunga yang bermekaran, dan ini menggetarkan jiwa. Kecuali bola hijau kristal di tengah, yang masih kabur, cahaya 3 warna di atas, akar jiwa di bawah, dan dunia jiwa air semuanya terlihat sangat jelas. Perbedaan dari tahap awal bunga yang sekarat adalah bahwa gugusan teratai 3 warna muncul, akar jiwa bumi stabil seperti bumi, dan dunia jiwa air lebih luas dan megah. Tahap tengah bunga adalah waktu untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Setelah saya kembali ke Beikin, saya perlu memahaminya untuk sementara waktu. Namun, tahap akhir bunga adalah alam yang sangat spesial dan misterius. Mata yang Fan, tubuh, di bawah. Matahari di bawah langit, ia menghadirkan keindahan spektakuler yang tak terbatas, seperti hal terindah di dunia, dengan pesona tak terbatas. Pertengahan periode bunga yang sekarat jelas merupakan tahap paling menawan bagi Yang Fan untuk berlatih seni abadi. Wanita manapun bisa langsung jatuh cinta pada Yang Fan saat melihat Yang Fan. Karena kecantikan adalah sesuatu yang dikejar oleh setiap makhluk. Bahkan jika Yang Fan menahan napas, dia tidak bisa sepenuhnya melindungi kemegahan alam ini. Sudah waktunya aku kembali ke Beikin. Yang Fan berkedip dan menghilang dari tempatnya. Baginya sekarang, itu bukan masalah sama sekali, dan itu sangat mudah. Namun, sebelum pergi, Yang Fan pergi ke istana Qin besar. Han Qi, Qin Wang, dan lainnya sedang membangun kembali istana Qin besar. Kamu ingin mendukung Qin Wang untuk menjadi kaisar baru. Yang Fan sedikit terkejut. Anda tahu, Qin Wang adalah lawan Qin Jun selama hidupnya. Ah Jun mengerti segalanya sebelum dia meninggal. Mata Han Qi berangsur-angsur redup. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mendengarkan sebuah cerita, rekan Daois Yang. Sebuah cerita, sebaiknya jangan terlalu lama. Yang Fan tersenyum agak. Ketika Han Qi memandang Yang Fan, dia diliputi oleh keterkejutan. Pada saat ini, Yang Fan memiliki keanggunan dan keindahan yang tak terlukiskan, dan lingkungan sekitarnya tampaknya tenggelam dalam konsepsi artistik yang luar biasa dari pegunungan kosong dan awan merah. Mungkinkah Yang Fan mempraktikkan semacam teknik menggoda? Pikiran ini terlintas di benak Han Qi, dan kemudian segera menepisnya. Karena keindahan tubuh Yang Fan berasal dari alam, konsep artistiknya megah dan makroskopik, penuh dengan maskulinitas, yang benar-benar berlawanan dengan feminitas teknik menggoda biasa, dan tidak ada perbedaan level. Dahulu kala, Qin Jun, Sang Guan Fei, dan saya dikenal sebagai 3 talenta di Kyoto. Pada awalnya, Yan Ning adalah kecantikan terindah di Qin Capital. Qin Jun dan saya adalah teman baik dan penasihat di bawahnya, tetapi pada saat yang sama saya jatuh cinta dengan gadis ini. Tetapi karena status saya yang terbatas, cinta saya pada Yan Ning selalu terkubur di hati saya, dan sebaliknya saya membantu Qin Jun mendapatkannya. Tidak sampai hari Yan Ning dan Qin Jun bertunangan bahwa dia diam-diam mengirim si Upa kepadanya. Saya akui, ternyata orang yang sangat disukai Yan Ning sebenarnya adalah saya. Mata Han Qi bergetar, dan dia menangis. Hehe, Tuan yang mendengar bahwa Tuan Han adalah pria paling cantik di Kyoto saat itu. Dia anggun dan tampan, dan memenangkan hati gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Kata Yang Fanyun dengan tenang. Pria tercantik di ibu kota. Han Qi tersenyum pahit dibandingkan dengan Yang Daoyou saat ini. Dia jauh lebih pucat. Secara alami, tidak pernah sengaja. Karena keterbatasan statusku, dan pemahaman serta kultivasi Qin Jun tentangku, dia dan aku adalah saudara terbaik. Pada saat itu, Qin Jun selalu sangat santai. Namun, setelah menikah dengan keluarga kerajaan, Yan Ning gantung diri sampai mati. Qin Jun sangat mencintainya dan menyesalinya, dan temperamennya berubah drastis dalam 1 hari. Han Qi menarik napas dalam-dalam, pada hari itu, seluruh Kyoto, langit berlumuran darah. Ajun menjaga tubuh Yan Ning dengan baik, dan bersumpah bahwa dia pasti akan menghidupkan kembali Yan Ning, bahkan jika dia membuka harta karun Qin abadi, dia tidak akan ragu. Apakah ini alasan mengapa Qin Jun membunuh kakak laki-lakinya, naik tahta, dan ingin membuka harta karun abadi Qin dengan segala cara? Yang Fan menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Jun akan menjadi orang yang sangat penyayang. Sepanjang hidupnya, Ah Jun hanya mencintai Yan Ning. Bahkan di antara 3.000 wanita cantik di harem, dia tidak pernah mengambil satu pun labu, bahkan keturunannya. Siapapun yang memiliki punggawa yang membujuknya untuk menikahi seorang selir akan dibunuh tanpa ampun. Yang Fan mendengar ini, juga tersentuh olehnya. Dapat dikatakan bahwa Qin Jun adalah orang yang sangat sempurna, terlepas dari kelahiran, bakat, pengertian, dan penampilannya.
Kelemahan terbesarnya adalah dia terlalu penyayang dan berpikiran tunggal. Mata Han Qi mencerahkan Rudy. Seperti jika melihat Qin Jun pada periode Qin Du Sanxiu lagi. Terlalu banyak kasih sayang, terlalu berdedikasi. Yang Fan terdiam. Setelah Ajun bekerja sama dengan Immortal Qin Shi Huang untuk menyegel 9 Nether Demon Emperor, semuanya menjadi jelas. Han Qi berhenti, dia meninggalkanku 3 kata terakhir. Oh, Yang Fan menjadi sedikit tertarik. Pertama, izinkan saya memberi Anda air jiwa Tianyi dan altar kebangkitan untuk menghidupkan kembali Yan Ning dan Xiao Xin. Dia bahkan meminta saya untuk membantu menyampaikan permintaan maaf kepada Grandmaster Yang. Dia bertanggung jawab atas segalanya. Tidak percaya, ini adalah Kaisar Qin yang asli, yang dulunya adalah kekuatan militer nomor 1 di dinasti Qin besar. Kedua, dia memintaku untuk menjaga Yan Ning dengan baik, apapun yang terjadi, aku harus melakukannya. Kalau tidak dia akan mati dengan penyesalan. Han Qi tersenyum, tetapi wajahnya penuh rasa malu dan air mata memenuhi matanya. Yang Fan dipindahkan lagi. Aturan ketiga adalah membiarkan Qin Wang mewarisi tahta. Tahta ini harus menjadi miliknya, kata Han Qi dengan tenang. 3 kata terakhir mengejutkan hati Yang Fan dan memicu lautan badai. Setelah sekian lama, Yang Fan akhirnya berbicara, hidungnya sakit, dan dia berkata dengan suara rendah, bolehkah aku memberi penghormatan ke kuburannya? Tentu saja. Suara serak Han Qi penuh kegembiraan dan kegembiraan bersyukur, dia membungkuk dan berkata, Grandmaster Yang, tolong. Seolah-olah seseorang mengenali keberadaan Qin Jun, Han Qi sangat terkejut. Terlebih lagi, orang ini masih menjadi Grandmaster tertinggi di Dakin hingga saat ini. Begitu Yang Fan bisa memuja Qin Jun dan mengenali keberadaannya. Maka apa yang akan tersisa untuk Qin Jun di masa depan tidak akan menjadi terkenal secara membabi buta. Melihat sosok yang agung dan kokoh ini, Han Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi mungkin, ini adalah tuan yang sebenarnya. 3 hari kemudian, setelah memberi penghormatan pada makam Qin Jun, Yang Fan akhirnya memulai perjalanan kembali ke Beiqin. Sebelum pergi, Yang Fan meminta pasukan suku tersembunyi di Paviliun Tianji untuk membantu menstabilkan posisinya. Pada saat yang sama, Yang Fan memperbaiki surat ke prefektur Tianwu, meminta Wu Hou Gubao untuk mendukung status Qin Wang. Nyatanya, selama Yang Fan mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri di belakang Qin Wang, dan 18 pangeran dari dinasti Qin besar mematuhi mereka satu persatu, dan tidak berani melanggarnya. 1 tahun kemudian, di negara Yuyang, Sungai Qingjiang adalah sungai yang deras. Seorang pria berjubah safir dan brokat perlahan mendarat di tanah kelahirannya ini. Sejak perang penyegelan setan besar, batas atas kultivasi abadi di semua wilayah benua Dongsheng telah dinaikkan oleh 2 alam kecil. Misalnya, di Qin Utara, batas atas kultivasi saat ini adalah tahap pertengahan Dewa Transformasi. Yang Fan menikmati keberuntungan dan dapat menekan kultivasinya pada tahap akhir Huasen. Hahaha, kamu akhirnya kembali ke Yuyang. Suara lembut dan tua datang dari Sungai Qingjiang, dan segera seorang lelaki tua berambut biru muncul. Begitu Yang Fan tiba, dia ditemukan oleh Heluo. Saya harus mengakui bahwa ranah Heluo benar-benar tidak dapat diprediksi. Mata Yang Fan berkilat dengan 5 warna cahaya, memandang ke bawah ke seluruh Sungai Qingjiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ternyata. Rekan Taois Heluo adalah jiwa dari sungai ini, Boss of He dari Sungai Qingjiang. Lahir dari sungai ini, Heluo tertawa. Hebo mengacu pada dewa legendaris yang bertanggung jawab atas sungai. Dengan inderanya saat ini, dia dapat merasakan bahwa Heluo dan Sungai Qingjiang yang besar adalah satu kesatuan. Dengan kata lain, Heluo adalah bagian dari Sungai Qingjiang dan semangat sungai. Bayangkan saja, sejauh mana sejarah sebuah sungai bisa ditelusuri. Sejarah Sungai Qingjiang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Pada saat yang sama, Tianhe kuning mengarah ke Dakin saat ini. Tidak heran jika Heluo sangat berpengetahuan, mengetahui astronomi dari atas dan geografi dari bawah. Heluo tersenyum dan melambai, membiarkan Yang Fan memasuki pengadilan He Yuan bersama. Potensi rekan Daois yang tak terukur. Dia telah memasuki tingkat ketiga Tongtian begitu cepat. Tidak lama lagi tak terkalahkan di masa depan. Keduanya dengan cepat berbicara bersama. Kali ini, Yang Fan tidak melihat iblis tua itu. Mengapa kamu tidak melihat rekan Daois Hu kembali? Tanya Heluo Qi. Dia seperti terakhir kali, jiwanya tertidur. Yang Fan mengetahui hal ini, dan menghela nafas penyakit ini sangat sulit diobati, biarkan dia tidur selama 100 tahun, dan kemudian aku akan merawatnya. Semakin lama dia tidur, semakin dia bangun. Semakin kuat kekuatan yang kamu miliki nanti.
Ternyata ketika punggungan pembuluh darah bumi diperbaiki, Kaisar Yaolong mengirim Hu Fei ke Sekte Dao Abadi, dan avatar Yang Fan pergi untuk memeriksanya. Ngomong-ngomong, ini saat yang tepat bagimu untuk kembali ke Beiqin kali ini. Karena 13 kerajaan Beiqin sedang dalam kekacauan lagi. Kata Heluo sambil tersenyum. Masalah, Yang Fan sedikit terkejut, dia telah pergi dari Beiqin selama 2 atau 300 tahun. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, nenek moyang dari 9 suku barbar di Laut Luar bergegas ke Kuil Merak, yang sangat meningkatkan kekuatan Xishan. Beberapa waktu lalu, sebagian dari pasukan barbar Xishan telah sudah menginvasi 13 negara. Orang-orang barbar di Gunung Si. Yang Fan mengangkat alisnya sedikit, dan dengan lambaian satu tangan, sebuah gulungan kertas yang ditutupi dengan tekstur kompleks berwarna darah muncul di tangannya, dengan gelombang samar bergelombang di atasnya. Ini persis kontrak darah jiwa yang ditandatangani oleh Yang Fan ketika dia memimpin 13 kerajaan dan menyerbu orang barbar di Xishan, dan memaksa semua orang barbar berpangkat tinggi di bawah Kuil Merak pada waktu itu. Awalnya, Yang Fan berpikir bahwa setelah menandatangani kontrak darah ini, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun bagi 9 suku barbar untuk pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, 13 kerajaan dinasti Qin Utara setidaknya bisa menjaga perdamaian selama 1000 tahun. Sekarang, hanya setelah lebih dari 300 tahun, orang barbar ini telah memulihkan vitalitasnya. Yang Fan merasa luar biasa. Heluo Fuxu tersenyum dan berkata kontrak darah jiwa ini hanya dapat menahan pembangkit tenaga tinggi di Kuil Merak saat itu. Mereka tidak boleh melangkah setengah langkah ke 13 kerajaan, jika tidak mereka akan meledak oleh darah jiwa. Tapi sejak itu pertempuran itu, orang barbar berpangkat tinggi ini telah dengan hati-hati membudidayakan pemula dan junior. Dalam 300 tahun terakhir, mereka juga telah mengembangkan banyak pembangkit tenaga peringkat tinggi. Terutama setelah kembalinya orang barbar senior dari Laut Luar Gunung Xishan 100 tahun yang lalu, kekuatan dari 9 suku barbar tiba-tiba meningkat. Yang Fan mendengar ini, setelah merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya bahkan jika orang barbar di Huasan memiliki biksu top. 13 kerajaan semuanya sia-sia. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik puncak Beiqin hanyalah biksu seukuran Yuanying. Adapun pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi, hanya ada kalajengking beracun di kota abadi kerajaan Yuyang. Tujuan utama saya kembali ke Beiqin kali ini adalah untuk menghidupkan kembali ayah saya. Mengenai masalah ini, jika saya punya waktu, saya bisa menyelesaikannya. Yang Fan mengangguk dan berkata dengan ringan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Heluo, Yang Fan melangkah maju. Dengan suara sua, tanah menyusut menjadi 1 inci, dan jaraknya 1000 mil dalam sekejap. Namun, langkah Yang Fan sangat kecil, hanya beberapa ratus mil jauhnya. Tempat pijakan adalah metode perdagangan air yang makmur dan indah, dan ada begitu banyak biksu yang datang dan pergi. Tentu saja, Yang Fan tidak akan lupa bahwa ini adalah paviliun Xiuyu kota Xiuxianfang. Di sini, dia berkencan dengan Yun Yuxi untuk pertama kalinya, dan pemandangan masa lalu sepertinya masih samar-samar muncul. Yang Fan mendarat di tengah paviliun Xiuyu. Di langit, ada kilatan harta magis yang tak ada habisnya, dan kadang-kadang bangunan tingkat tinggi terlihat melintas di langit. Momentumnya cukup kuat, menyebabkan para biksu di dekatnya melihat dengan kagum. Memperluas indera, seluruh paviliun Xiuyu sangat aneh, tidak ada orang yang benar-benar saling memandang. Setelah lebih dari 300 tahun, bahkan pembudidaya biasa seharusnya sudah lama berubah menjadi loes. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena ada suasana yang akrab. Mengikuti nafas yang lemah ini, Yang Fan berjalan ke tempat perdagangan loteng yang besar. Suasana akrab terganggu di sini. Loteng ini megah, dan kata-kata di plakat itu kuat Paviliun Tianxing. Paviliun Tianxing. Sudut mulut Yang Fan sedikit tersenyum, tentu saja. Ada hubungan antara dia dan Broter Tianxingzu, dan saya tidak tahu apakah hubungan peri ini bisa bertahan lama. Sambil berjalan, Yang Fan secara alami memancarkan semacam kemegahan yang berasal dari alam, seperti matahari yang terik di langit, memancarkan pesona yang tak terbatas. Ketika dia berjalan ke loteng, dia secara alami menarik perhatian biksu yang tak terhitung jumlahnya, terutama biksuni wanita, yang kehilangan akal sesaat, mata cerah mereka berbinar, dan butuh waktu lama untuk kembali dari keadaan linglung, pipi mereka memerah. Yang Fan berjalan ke bagian dalam loteng. Karena itu adalah nafas yang familiar yang menariknya. Tetapi ketika dia sampai di pintu masuk, 2 biksu penegak hukum memblokirnya, dan berkata dengan dingin ini adalah tempat penting dari kamar dagang Tianxing, dan orang luar tidak diizinkan masuk tempat, kalian berdua, tolong. Tampung.
Yang Fan berkata dengan sedikit senyum. Ya, tuanku. Anehnya, dua biksu penegak hukum pada periode konsentrasi segera menunjukkan rasa hormat, seolah-olah mereka adalah dewa, dan mengirim Yang Fan dengan tangan mereka. Yang Fan secara alami memasuki bagian dalam paviliun. Berhenti. Seorang pemuda berjubah brokat cantik berteriak dengan dingin. Orang ini terlihat berusia 20-an atau 30-an, ia memusatkan kultivasinya pada tahap akhir, dan bakatnya dianggap baik. Huang Tian, tunggu sebentar. Orang ini sangat mirip dengan potret orang yang ditinggalkan oleh nenekku. Suara wanita yang lembut dan menyenangkan terdengar dari sudut lain. Orang yang datang adalah seorang gadis bangsawan dan halus dengan gaun kuning angsa, matanya secerah air, dan kulitnya lebih baik dari salju. Wanita itu menatap Yang Fan, tiba-tiba terpesona oleh kecantikannya yang misterius dan alami. Dia kesurupan, tercengang. Tian Men. Huang Tian terkejut, dan dengan cepat berteriak untuk membangunkan gadis itu. Tian Men bangun, wajahnya yang cantik semerah darah, diam-diam membenci dirinya sendiri karena bermartabat dan pendiam, mengapa dia kehilangan ketenangannya. Dia berpikir bahwa dia memiliki konsentrasi yang baik dan telah melihat banyak pria cantik, tetapi dia tidak pernah seperti ini, dan bahkan pikirannya terintimidasi olehnya. Bocah tak tahu malu, kamu benar-benar mengucapkan mantra cabul. Huang Tian cemburu, marah, dan dia akan melakukannya. Huang Tian, berhenti, teriak Tian Manjiao, menghentikan pasangannya. Yang Fan berjalan di halaman dan berjalan ke bagian dalam paviliun, di depan sebuah tablet batu hitam. Hitam tenggelam ke dalam tanah selama beberapa kaki, terukir dengan dua karakter segel kuno dengan makna tak terbatas Xianhong. Itu benar-benar ada di sini. Yang Fan menghela nafas ringan, dan bertanya, apa hubunganmu dengan Huang Yu dan Lius Huang? Begitu kata-kata itu keluar, keduanya terkejut, dan Huang Tian juga menjadi tenang. Karena kedua nama ini, mereka sangat akrab, dan pada saat yang sama dipisahkan oleh usia yang sangat jauh. Gadis kecil Tian Men, Lius Huang adalah nenekku. Tian Men menatap Yang Fan, merasa semakin akrab. Huang Yu adalah kakekku. Huang Tian berkata dengan mata berbinar, Yang mulia, sebaiknya Anda tidak datang ke sini untuk menipu saya. Apakah mereka masih hidup? Yang Fan bertanya dengan santai. Hidup. Tian Men terkejut ketika dia mendengar kata-kata mereka meninggal sekitar 1 atau 200 tahun yang lalu. Saya berani bertanya, apa hubungan antara nama Yuzun dan guru besar Yang Fan yang dulu pernah tak terkalahkan di dinasti Qin Utara? Karena dia menemukan bahwa Yang Fan terlalu mirip dengan potret pria yang ditinggalkan di makam leluhur. Ada hampir 9 gambar dalam tampilannya, satu-satunya perbedaan adalah temperamennya. Hal-hal berbeda dan orang-orang berbeda, lelaki tua itu telah meninggal. Yang Fan menghela nafas, dan diam-diam melihat tablet batu yang diukir dengan kata Xianhong, menunjukkan jejak ratusan tahun. Berani menanyakan kehormatan dan namamu. Tian Men bahkan lebih kaget. Dilihat dari situasinya, pihak lain adalah orang sezaman dengan neneknya. Yang Fan, kata Yang Fan dengan jelas. Yang Fan. Seluruh halaman kabinet terdiam. Tian Men dan Huang Tian terkejut. Kamu Yang Zongxi yang terkenal di dinasti Qin Utara. Tian Men segera membungkuk dan memberi hormat, dan Huang Tian lari seperti terbang. Tidak lama kemudian, terdengar suara menembus udara di luar. Siu siu siu, 3. Lampu keluar, 1 di depan dan 2 di belakang, mendarat di halaman dalam ini. Ada 3 orang yang datang, seorang sarjana Konfusius Parubaya, yang kultivasinya telah mencapai tahap inti emas. Lalu ada 2 orang, seorang lelaki tua kuno dan langka, dan seorang wanita berkemeja kuning. Sarjana Konfusianisme Parubaya jelas adalah kemudi paviliun hari ini, dia menatap Yang Fan berdiri dengan tangan di belakang seperti obor, tetapi dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini sama sekali. Mereka bertiga kewalahan oleh aura cantik dan megah yang dipancarkan oleh Yang Fan. Semakin tinggi kultivasi, semakin bisa merasakan aura Yang Fan. Menafsirkan keindahan alam dengan cara yang benar. Ketiganya langsung membungkuk dan memberi hormat. Cendekiawan Konfusius Parubaya itu sebenarnya adalah putra Lius Huang, bernama Tianxi. Pria tua bungkuk itu ternyata adalah murid langsung Bos Yuan. Setelah mengkonfirmasi identitas Yang Fan, seluruh manajemen senior kamar dagang Tianxing dalam keadaan bersemangat, memasok Yang Fan ke tahta aula konferensi. Yang Fan berperilaku sangat sederhana, hanya dengan santai bertanya tentang teman lamanya. Setengah jam kemudian, Yang Fan merasa lega. Sebelum pergi, Yang Fan bertanya pada awal pendirian paviliun Tianxing, yang juga merupakan pemegang saham di sini, dan dia memiliki setengah dari keuntungan di sini. Sekarang lebih dari 300 tahun telah berlalu,
dan batu roh terkumpul setengahnya dari saham seharusnya apakah itu bukan jumlah yang kecil. Saya ingin tahu apakah batu roh ini masih dalam kondisi baik. Tianzi dan yang lainnya mendengar ini, kulit mereka sedikit berubah, dan mata mereka berkedip. Tetapi pada saat ini, tekanan tak terlihat turun, membuat semua orang tidak mungkin berani berbohong. Dahi Tianzi ditutupi dengan keringat dingin, dan dia menjawab karena perluasan kamar dagang baru-baru ini, untuk menjadikannya kekuatan terbesar di Paviliun Xiuyu, sepertiga darinya digunakan, yaitu sekitar 3 juta batu roh. Tapi senior, jangan khawatir, batu roh ini akan mengembalikannya utuh kapan saja. Yang Fan tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak peduli dengan jutaan batu roh ini, atau bahkan puluhan jutaan batu roh secara total. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di depan matanya. Di loteng yang dulu masih sempit. Terima kasih Yao Shi yang atas kebaikan Anda. Tanpa Anda, 3 saudara lelaki Tian Xingzu yang tersisa tidak akan berada di tempat saya hari ini. Apakah apoteker lupa bahwa Anda juga salah satu pemegang saham Paviliun Tianxing, dan 50% bagian keuntungan di sini milikmu? Seorang lelaki tua bungkuk berkata sambil menangis. Itu si Zun, Pak Tua Yuan. Li Zi dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut, dan juga merasa ngeri dengan kekuatan supernatural Yang Fan, yang sebenarnya menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu di hadapan mereka. Bos Yuan gemetar, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Yang Fan batu roh di sini milik Yao Shiyang. Yang Fan menghela nafas lega, dan berkata dengan sedikit makna oke, kamu punya hati, Yang Fan. Saya sangat senang. Adapun batu roh di dalam tas penyimpanan ini Yang Fan merenungkan, bagian keuntungan 50% milik saya akan selalu diakumulasikan di Paviliun Tianxing. Apa maksud? Yao Shiyang, selama setengah dari bagian keuntungan ini masih ada, dan yang akan selalu menjadi pemegang saham Paviliun Tianxing. Kata Yang Fan penuh arti. Oke, bagian keuntungan 50%, Paviliun Tianxing akan dipertahankan oleh Yao Shi yang selamanya, dan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kata Bos Yuan dengan tulus. Jika suatu hari, keturunan Paviliun Tianxing tidak dapat menahan godaan batu spiritual dalam jumlah besar ini maka hubungan pemegang saham antara Yang dan Paviliun Tianxing akan berakhir dengan sendirinya. Suara Yang Fan dan layar berhenti tiba-tiba. Titik. Eksekutif tingkat tinggi Paviliun Tianxing di lapangan gemetar. Karena batu roh ini, yang telah terakumulasi selama ratusan tahun, hanya melambangkan persahabatan dan hubungan abadi antara Yang Fan dan Tianxing Paviliun bersaudara. Dengan tinggi badan Yang Fan, batu roh ini tidak terlalu menggoda dia, yang terpenting adalah ketulusan. Ketika keturunan Paviliun Tianxing tidak dapat menahan godaan batu roh dalam jumlah besar ini, mereka akan menggunakan batu roh ini. Itu juga berarti memotong nasib abadi ini. Lagi pula, satu-satunya yang memiliki persahabatan dengan Yang Fan adalah almarhum Bos Yuan, Li Yushuang, dan lainnya di Paviliun Tianxing. Jika keturunan mereka dapat menahan godaan batu roh ini, Yang Fan akan melanjutkan hubungan peri ini dan berjanji untuk melindungi tempat ini. Semua orang di kamar dagang Tianxing tiba-tiba merasa menyesal, dan segera berlutut dan memohon kepada Yang Fan. Nasib peri sudah berakhir. Yang Fan menghela nafas, mengambil langkah ringan, dan kembali ke kota Wuliu dalam waktu singkat. Dalam sekejap, semua orang kehilangan sosoknya. Hampir pada saat yang sama, monumen abadi yang menjaga Paviliun Tianxing hancur berkeping-keping dengan ledakan. Di kamar dagang Tianxing, semua eksekutif tingkat tinggi menyesalinya, dan wajah mereka pucat. Yang Fan menyeberang dari kota Xiuyuge Xiuxianfang ke kota abadi Yuyang dalam satu langkah, khususnya kota Wuliu yang asli. Ribuan mil jauhnya, hanya satu langkah dan sekejap. Dibandingkan dengan kekuatan gaib Yang Fan sekarang, ada perbedaan 108.000 mil. Dia akhirnya memulai jalan menuju puncak dunia dari seorang biksu tingkat rendah yang tidak dikenal. Setelah 300 tahun, kota Wuliu menjadi makmur dan indah, 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Dalam lingkup kota peri yang sangat besar ini, kota Wuliu adalah tempat yang damai, yang juga bisa disebut sebagai tempat terlarang. Tidak ada yang berani melakukan apapun di sini, jika tidak, hanya ada satu tujuan, membunuh tanpa ampun. Indra Yang Fan menangkap 4 monster tua tingkat jiwa baru lahir yang duduk di kota, serta penggarap besar jiwa baru lahir yang bersembunyi di kegelapan, dan seorang lelaki tua dengan wajah kuyu. Itu adalah raja yang memperbaiki langit. Saat Yang Fan menginjakkan kaki di jalan berhantu di kota Wuliu, Dark Blood Dynasty, yang mengendalikan semua dinamika kerajaan Yuyang, segera menyampaikan pesan tersebut. Yang Fan hanya ingin berjalan-jalan sendirian, tetapi di jalan yang akrab ini, hampir tidak ada wajah yang dikenalnya.
Bekas toko pandai besi keluarga Tainiu telah digantikan oleh toko obat. Satu-satunya yang konstan adalah rumah Yang Fan sendiri, yang kosong. Dia baru saja masuk ke pusat medis Puai, dan Raja Butian sudah tiba setelah mendengar berita itu. Raja Yang, kamu akhirnya kembali. Suara Butian King agak serak, tapi masih ada harapan lebih. Yang Fan menatap matanya dan sedikit tersenyum selama bertahun-tahun. Anda telah bertanggung jawab atas seluruh dinasti darah hitam dan kota abadi. Rajamu, Anda juga beruntung. Sekarang, kultivasi Raja Butian telah mencapai jiwa yang baru. Lahir Dzogchen. Raja Butian menemaninya ke Puai Medical Hall, dan menceritakan tentang perubahan Qin Utara selama bertahun-tahun. Penanggung jawab Puai Medical Center saat ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat sedikit familiar. Mengapa kamu tidak melihat muridku Xiaoman? Yang Fan bertanya dengan kaget. Salam kepada Patriark. Pria tua itu, dengan air mata berlinang, menjatuhkan diri ke tanah dan bersujud kepada Yang Fan. Hati Yang Fan terkejut, kamu adalah Luo Xiang. Luo Xiang adalah anak laki-laki berbaju putih yang menentang Yang Fan ketika dia kembali dari Neihai, dan juga putra Zheng Xiaoman. Ayah meninggal 100 tahun yang lalu, dan ibu pergi ke luar negeri untuk mengumpulkan bahan obat. Jawab Luo Xiang dengan hormat. Mungkin karena belenggu bakat dan pemahaman, kultivasi Luo Xiang tetap berada di tahap tengah Golden Core. Yang Fan menghela nafas lega, muridnya tidak pergi lebih dulu. Perjalanan mencari air jiwa Tianyi kali ini begitu berat dan panjang. 300 tahun sudah memberi Yang Fan persiapan mental yang cukup. Tidak lama kemudian, adik perempuan Dailian dan Lin Zong juga dilarikan ke Puai Medical Center. Kakak, Dailian melemparkan dirinya ke pelukan Yang Fan seperti bayi, menyeka air matanya dan menangis kegirangan. Kemajuan kultivasimu paling mengejutkanku. Yang Fan memandang Dailian dengan kagum. Dia tampak seperti seorang gadis yang belum dewasa, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap tengah transformasi. Namun, kemajuan Lin Zong tidak buruk, bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi ia juga telah berkultivasi hingga tahap akhir dari Naschen Soul. Melihat kerabat dan teman akan mengadakan reuni besar. Yang Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Raja Butian, biarkan adik laki-laki saya yang tidak efektif datang juga. Raja Butian tersenyum dan berkata, seseorang telah memberi tahu Anda. Bagus, kata Yang Fan dengan senyum hangat. Saya harap setiap kerabat, teman, dan murid saya dapat naik dan menikmati keabadian. Tidak peduli betapa kejamnya dia terhadap musuh, Yang Fan tetap sama terhadap rakyatnya sendiri setelah kembali ke kota Wuliu. Ketika satu orang mencapai Tao, ayam dan guk-guk melambung tinggi. Inilah yang diperjuangkan oleh Yang Fan. Seberapa kesepian dan acuh tak acuh menjadi peri sendirian dan melepaskan begitu banyak orang di dunia. Mendengar apa yang dikatakan Yang Fan, Raja Butian, Lin Zong dan yang lainnya tercengang. Melihat dulu dan sekarang, sangat sedikit orang yang bisa berubah menjadi bulu dan naik, apalagi membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi abadi bersama. Apakah ini terlalu tidak realistis? Meskipun ide ini tidak realistis dan sulit dijangkau, saya akan bekerja keras ke arah ini. Jawab Yang Fan sambil tersenyum. Dailian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, apakah kamu mendapatkan air jiwa Tianyi ketika kamu kembali kali ini? Ya, air jiwa Tianyi. Semua orang memandang Yang Fan dengan penuh harap. Anda harus tahu bahwa dalam beberapa ratus tahun terakhir, Yang Fan telah melakukan perjalanan melintasi beberapa area utama, dan yang dia cari adalah air jiwa ini. Air jiwa Tianyi. Yang Fan mengatupkan bibirnya dan tersenyum, aku kembali ke Beiqin kali ini dan akan mengadakan upacara kebangkitan. Upacara kebangkitan. Semua orang terkejut. Dalam sejarah panjang Beiqin, tidak pernah ada upacara kebangkitan. Bahkan jika seseorang menguasai teknik kebangkitan ini, peluang kebangkitannya sangat rendah, beraninya mereka mengadakan aula kebangkitan. Yang Fan berani mengadakan aula kebangkitan ini, yang membuktikan bahwa dia sangat percaya diri. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kinerja yang sangat terkenal. Menghadapi aula kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh dinasti Qin Utara mungkin akan menjadi sensasi. Pada saat itu, apakah itu 3 negara budidaya super atau 9 suku barbar, mungkin akan ada makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk melihat dan meniru. Bagus sekali, saudaraku, kamu adalah orang nomor 1 di Beiqin, dan tidak ada yang bisa melampauimu. Dailian sangat terkejut, dan memeluk Yang Fan dengan erat. Yang Fan berkata dengan penuh kasih sayang, saya berkata kepada saudara perempuan saya, setelah bertahun-tahun berkultivasi abadi, apakah Anda tidak menemukan sepasang biksu? Wajah Dailian memerah ketika mendengar ini,
dan Lin Zong dan yang lainnya tertawa. Dengan kultivasinya di pertengahan inkarnasi, dia bisa dikatakan sebagai sosok tertinggi di Beiqin, yang berani mengolok-oloknya seperti ini di waktu normal. Tetapi pada saat ini, ada keributan di luar, dan ternyata orang-orang dari benteng keluarga yang telah bergegas. Orang pertama yang masuk adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk, yang garis wajahnya 2-3 poin mirip dengan Yang Fan, tetapi dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Kakak, pria parubaya yang gendut itu gemetar, dan berjalan untuk memeluk Yang Fan. Pria parubaya yang gemuk ini adalah Yang Lei yang bersemangat saat itu. Satu-satunya saudara kandung Yang Fan. Selain Yang Lei, ada juga seorang pemuda heroik, mengenakan jubah putih dan mantel bulu merah, penampilannya sangat mirip dengan Yang Lei ketika masih muda. Saudaraku, ini putraku yang tidak berbakti, Yang Wei. Yang Lei menarik pemuda heroik itu. Saya telah melihat paman, Yang Wei berkata dengan hormat dan kagum, dan memberi hormat kepada Yang Fan. Hehe, bakatnya tidak buruk, seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga yang saya. Yang Fan memandang Yang Wei beberapa kali, dan menemukan bahwa bakatnya masih lebih tinggi daripada dirinya dan adik laki-lakinya. Sejak pertama kali kita bertemu, aku akan memberimu beberapa hadiah pertemuan. Tentu saja, Yang Fan tidak akan menyembunyikan apapun dari keponakannya sendiri. Ada banyak obat mujarab dan senjata ajaib. Di antara mereka, bahkan ada harta spiritual warisan yang tersembunyi. Karakteristik mewarisi Lingbao adalah tidak memerlukan kultivasi yang tinggi, dan seberapa besar kekuatan yang dapat diberikannya terkait dengan kultivasi tuannya. Terlepas dari apakah karakter Yang Wei biasanya sesat dan sombong, atau santai dan rendah hati, saat ini dia sangat bersemangat, membungkuk dan berterima kasih padanya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat suster muda Yang Men? Yang Fan tiba-tiba bertanya. Ibu telah meninggal selama hampir 100 tahun, jawab Yang Wei dengan tergesa-gesa. Menyebutkan hal ini, Yang Lei merasa sedikit sedih. Kematian Yang Men tidak mengejutkan Yang Fan. Dengan karakter wanita ini dan bayangan di hatinya, meski ada banyak harta surgawi dan duniawi, sulit untuk mencapai prestasi besar di jalan budidaya keabadian. Kerabat dan teman berkumpul bersama di Puai Medical Center, yang secara alami harmonis dan hangat. Tetapi Yang Fan memikirkan sesuatu, dan berkata ketika saatnya tiba untuk upacara kebangkitan, biarkan tetua Raja Obat dan Raja Racun berkumpul. Raja Butian buru-buru berkata dua senior, Raja Obat dan Raja Racun telah meninggal. Kedua senior telah pergi. Yang Fan tidak bisa menahan nafas, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Meskipun Raja Obat dan Raja Racun sama-sama pembangkit tenaga jiwa baru lahir, bahkan pada tahun-tahun itu, umur mereka berada pada batasnya. Yang Fan juga memberi mereka pil umur panjang, tetapi sebelum ratusan tahun, itu masih berubah menjadi loes. Kelahiran, usia tua, sakit dan kematian adalah hukum alam, pembudidaya abadi hanya bisa memperlambat kecepatannya, dan mereka pasti tidak akan selamat. Bagi mereka yang mati secara alami, Yang Fan tidak dapat dibangkitkan bahkan jika dia memiliki air jiwa. Mengetahui meninggalnya kedua seniornya, Yang Fan terdiam lama, penuh emosi di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memiliki pemahaman baru tentang Xian Hongdao. Dari benih yang tumbuh, akar yang tumbuh, kuncup yang bersinar, hingga bunga yang mati saat ini, Yang Fan juga merasakan hukum yang tak tertahankan. Kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Begitu Immortal Hongjue seseorang berevolusi ke tahap berbuah, itu juga melambangkan kehidupan, dari hijau menjadi dewasa, dan akhirnya menghadapi kematian. Mungkinkah suatu hari nanti, aku juga akan menghadapi kematian? Setelah masa berbuah, alam baru apa yang akan ada? Gugus teratai. 3 warna di tubuh Yang Fan tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah pertanda memberitahunya bahwa setelah masa berbuah, dia juga akan menghadapi kematian. Karena Xian Hongjue mengikuti sifat langit dan bumi, kematian, hukum alam, mungkin tidak kebal. Selain itu, interpretasi Qian Qiu Wuhen tentang keabadian juga sangat tepat. Keabadian mewakili waktu yang lama, bukan keabadian sejati. Kesadaran semacam ini membuat Yang Fan jatuh ke dalam semacam pencerahan tentang dunia. Tidak ada yang mengganggu Yang Fan, pesta baru saja berakhir seperti ini. Yang Fan memiliki pencerahan selama 3 hari, berpikir dan memahami. Karena kematian adalah hukum yang tidak dapat dihindari lalu mengapa saya harus membalikkannya? Bukankah lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya? Mata Yang Fan jernih, dengan kristal aneh bersinar, seolah-olah dia telah melihat melalui sesuatu. Ketika dia kembali ke kota Wuliu, yang dia lihat bukan hanya kematian orang tua itu, tetapi juga kelahiran lebih banyak orang baru.
Saat Yang Fan sedang bermeditasi atau berjalan-jalan, berita bahwa Grandmaster yang kembali dari kota abadi kerajaan Yuyang dan upacara kebangkitan akan diadakan menyebar ke seluruh Qin Utara. Berita ini tidak hanya mengejutkan 13 negara, tetapi juga mengejutkan 9 suku barbar di ujung barat. Apakah itu kembalinya Yang Fan atau Aula Kebangkitan? Itu semua adalah peristiwa besar yang dapat menimbulkan gelombang yang bergejolak. Setelah mendengar berita ini, 13 kerajaan dari dinasti Qin Utara sangat gembira. Di sisi lain, di sisi 9 klan barbar, biksu tingkat tinggi yang telah menandatangani kontrak darah jiwa, atau biksu yang telah menyaksikan kekuatan tak terkalahkan Yang Fan, merasa sangat bersalah. Masa persiapan seluruh upacara adalah 3 bulan. Selama periode ini, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak bergegas setelah mendengar berita tersebut. Apakah itu untuk menyaksikan master legendaris tahun ini, atau mengamati upacara kebangkitan yang sudah lama tidak terlihat, itu sangat menggoda. Pada hari ini, Raja Butian mengirim pesan sejumlah besar orang kuat dari barbar datang ke negara Yuyang, dipimpin oleh orang suci bulan suci, dan Raja generasi baru dari 9 klan, Kaisar Setan Malam sebuah upacara. Mereka mengirim begitu banyak orang kuat ke sini, mereka hampir keluar dengan kekuatan penuh, jelas dengan niat jahat. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Raja Butian. Keluar dengan kekuatan penuh. Yang Fan mengerutkan bibirnya dan tersenyum cerah. Ini sangat bagus, sangat bagus. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dengan kota peri kerajaan Yuyang sebagai pusatnya, badai tak terlihat menyapu seluruh dinasti Qin Utara. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke kerajaan besar abadi dinasti Qin Utara, termasuk 9 suku barbar jauh di barat. Untuk sesaat, kota peri Yuyang yang besar tampak ramai. Langit dipenuhi dengan warna-warna cemerlang dari harta sihir, dan siluet para pembudidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik, memulai acara besar yang ramai dan makmur untuk membudidayakan makhluk abadi. Di seluruh negeri Yuyang, pasang surut datang dari segala arah, dan ombaknya berombak besar. Pada hari ini, lapisan tipis kabut tiba-tiba muncul di langit ribuan mil jauhnya, seolah-olah malam telah tiba, dan matahari yang terik di langit tampak berubah menjadi bulan yang cerah di langit berbintang. Di seluruh area Xiancheng, suhu tiba-tiba turun lebih dari 10 derajat, dan ada hawa dingin di udara. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan para pembudidaya abadi di dalam kota abadi menjadi sangat tercengang, mereka menatap langit yang dipenuhi kabut tipis, dan kemudian berubah menjadi kekaguman yang lebih dalam. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini bukanlah fenomena alam, tetapi semacam kekuatan supernatural yang tidak dapat dipahami. Kekuatan supernatural macam apa ini yang mengubah siang menjadi malam? Pusat-pusat kekuatan tinggi di kota peri menatap malam yang menempuh jarak ribuan mil, dan hati mereka gelisah. Dengan tinggi badan mereka, tidak mungkin memperkirakan kekuatan supernatural yang mencakup jangkauan yang begitu luas. Mengubah siang menjadi malam, apakah ini seni legendaris untuk membalikkan dunia? Seru beberapa pembangun fondasi tingkat rendah. Ketika kabut seperti malam menyelimuti seluruh kota peri, ada hutan belantara seperti singa di depannya, yang membuat orang merasa linglung, seolah melihat hutan belantara kuno. Biksu yang tak terhitung jumlahnya melihat ke samping. Di dalam kabut, sebuah mobil terbang hitam yang ditarik oleh 8 singa bermata hitam muncul dari ujung kabut. 8 singa jantan bermata hitam setinggi 10 kaki, memancarkan aura biadab, menangis hantu dan dewa, dan mengaum, menakuti langit, membuat biksu tingkat rendah di lapangan bergejolak, dan mereka segera bermeditasi dan menyesuaikan napas. Ada keributan di segala arah, dan semua orang berpangkat tinggi merasa ngeri, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di tanah Qin Utara, sangat jarang melihat mobil yang melaju kencang sebagai alat untuk mengangkut orang. Mobil terbang itu sendiri sangat kuat, dan umumnya tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi mengandalkan burung dan makhluk roh di depannya. Ini sendiri merupakan kinerja yang sangat mewah. Di atas mobil terbang hitam, seorang pria dan seorang wanita duduk tegak. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah tegas, sepasang mata gelap, gelap seperti malam, tinggi dan kekar, seperti dewa iblis. Dia memandang rendah orang biasa, mengenakan jubah gelap, bertatahkan batu permata emas gelap, dan jubah di punggungnya berkibar seperti angin malam. Seluruh orang itu dingin dan pendiam, seperti elang malam, membuat para dewa dan iblis berubah. Di sebelah pria bermata gelap, ada seorang wanita berjubah bulan yang anggun dan suci mengenakan mahkota Phoenix 7 warna. Pakaian kedua orang ini sangat berbeda dengan pakaian 13 kerajaan dinasti Qin Utara, terutama wanita berjubah bulan, yang dapat dengan mudah dikenali sebagai gadis suci dari kuil merak.
Ini adalah kejeniusan yang belum pernah dilihat oleh orang barbar di Gunung Huasan selama ribuan tahun, perawan suci bulan teratai. Aku tidak menyangka dia akan menjadi wanita yang begitu cantik. Seorang biksu di bawah berdiskusi dengan suara rendah. Perawan suci bulan teratai adalah bintang terbit paling menakjubkan di kuil merak setelah perawan suci Yehan dari generasi sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah kekalahan orang barbar di Sishan dan penandatanganan kontrak darah jiwa, hampir 70% dari orang berpangkat tinggi tidak bisa lagi meninggalkan orang barbar 1 inci pun. Dalam keadaan seperti itu, para barbar berpangkat tinggi dengan hati-hati membudidayakan junior mereka. Dan gadis suci Heiwei ini adalah murid yang dilatih oleh 2 pusat kekuatan puncak Kaisar Iblis Angin Hitam dan gadis suci Yehan. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat 2 guru sejak 100 tahun yang lalu, dan kemudian dia diajar oleh seorang pria kuat di wilayah Laut Luar, dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah identitas orang suci bulan suci ditentukan, identitas pria dengan mata gelap di sampingnya secara alami menarik. Aku tidak menyangka bahwa Night Demon Emperor yang paling misterius dari orang barbar telah tiba. Dikatakan bahwa orang ini berasal dari laut yang tak terbatas dan tak terkalahkan di seluruh dunia. Sejak dia datang ke Qin Utara, dia telah jarang ditembak, tapi tidak ada yang bisa melawannya. 1 putaran. Monster Naschen Soul yang bersembunyi di kegelapan menatap mata Night Demon Emperor dengan lebih kagum. Dalam 100 tahun terakhir, Kaisar Iblis Malam Gelap ini dapat dikatakan sebagai orang nomor 1 di Beiqin saat ini, kecuali Yang Fan, yang tidak mendengar kabar darinya selama ratusan tahun, dia tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menandingi dia. Di dekat mobil terbang tempat Kaisar Iblis Malam dan perawan suci bulan teratai duduk, ada 8 penjaga berjubah hitam, sosok mereka seperti angin, melayang-layang, dan mereka tampak seperti hantu pada pandangan pertama. Di lantai atas di kota Xiancheng, 8 pengawal ini adalah pengawal setan kegelapan yang terkenal yang duduk oleh Kaisar Setan Malam. Kata Raja Butian setelah mengamati untuk waktu yang lama. Ketika mobil terbang hitam memasuki kota peri, seluruh langit benar-benar berubah menjadi malam, dan matahari yang terik asli meledak menjadi cahaya bulan yang redup. Antara langit dan bumi, gelap, mendekati kegelapan. Mengubah siang menjadi malam, kekuatan supernatural ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan master tersembunyi dari tahap transformasi sulit melakukannya. Mungkinkah rumor itu benar? Kaisar Iblis Malam Gelap ini tidak pernah terjadi di Beiqin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Biksu top yang pernah muncul. Yang berbicara adalah seorang pemuda dengan lengan patah di samping Raja Butian, dengan penampilan tampan, penuh perubahan, dan wajah tegas. Itu adalah Chang Yun, murid yang Fan menerima saat itu. Chang Yun bertanggung jawab atas pusat medis Xianhong di ibu kota, jadi Yang Fan tidak muncul saat dia kembali terakhir kali. Dia saat ini berada di 13 kerajaan dinasti Qin Utara, dan dia juga merupakan tokoh tertinggi dari situasi tersebut, peringkat di antara 6 biksu besar. Biksu teratas. Begitu 4 kata ini keluar, semua orang di menara terdiam. Jika budidaya Night Demon Emperor benar-benar mencapai tingkat ketiga langit, bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan seluruh kota peri, dia tidak akan dapat bersaing dengannya. Pendiri upacara kebangkitan ini adalah Yang Fan, dan rencananya juga darinya. Yang Fan baru saja jauh dari Beiqin selama 2 atau 300 tahun, dan ketika mereka berpisah, dia belum mencapai tingkat tahap transformasi dewa. Apakah dia juga mencapai tingkat ketiga Tongtian? Untuk poin ini, Raja Butian, Chang Yun, termasuk Lin Zong dan lainnya yang hadir, tidak mengetahui detailnya dan tidak yakin. Ketika Dark Knight Demon Emperor dan Holy Maiden of the Lotus Moon turun, ada orang-orang kuat dari kota abadi yang segera menyambut mereka. Orang yang menyapanya adalah Yang Lei. Upacara kebangkitan akan diadakan malam ini. Semua tamu terhormat yang datang dari jauh dapat mengikuti saya ke ruang tamu. Yang Lei berkata dengan hormat. Pada saat ini, kakinya di bawah jubah panjangnya gemetar. Belum lagi malam itu Demon Emperor dan Lotus Moon Scientist di atas mobil yang melaju kencang, dan nafas 8 singa bermata hitam di depan mereka membuat jiwanya bergetar. Malam ini, mata Dark Knight Demon Emperor menjadi dingin. Kaisar ini telah mengubah siang menjadi malam, dan ini sudah malam. Aku akan menunggu di atas langit untuk menyaksikan upacara kebangkitan yang belum pernah terlihat dalam sejarah Qin Utara. Dinasti saksikan penampilan heroik Zhong Xiyang, tokoh legendaris pertama di dinasti Qin Utara. Ini. Mata Yang Lei bergetar. Dia jelas tahu bahwa pihak lain membuat kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi dia tidak bisa membantahnya, apalagi memiliki keberanian. Upacara kebangkitan akan diadakan malam ini. Karena, pada malam hari, itu lebih cocok untuk melakukan teknik pengembalian jiwa,
dan tingkat keberhasilannya lebih rendah daripada siang hari beberapa kali lebih besar. Dan Kaisar Iblis malam ini, yang tidak tahu kekuatan magis apa yang dia gunakan, sebenarnya membuat malam tiba lebih awal dan mengubah siang menjadi malam. Kembalilah dan beritahu Tuan Yang untuk mengadakan upacara kebangkitan terlebih dahulu. Night Demon Kaisar berkata dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Terintimidasi oleh momentum yang tak terlihat, Yang Lei dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi dan memberitahu kakak tertua. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Night Demon Emperor dan yang lainnya, dan segera terbang ke pusat medis Puai. Yang Lei bukan lagi pemuda yang bersemangat seperti dulu, dia sudah canggih dan bijaksana ketika ada yang salah. Tidak lama kemudian, di Puai Medical Hall, pejabat tinggi Xiancheng berkumpul bersama, bahkan Zheng Xiaoman, yang pergi bepergian dan mengumpulkan obat, ada di antara mereka. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Night Demon Emperor ini agresif, mengubah siang menjadi malam, dan ingin Anda membuka aula kebangkitan terlebih dahulu. Kata Yang Lei sedikit khawatir. Raja Butian, Dai Lian, Lin Zong, Chang Yun dan yang lainnya semua memandang Yang Fan dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Konyol, upacara kebangkitan ini diselenggarakan oleh saya, bahkan jika ditunda beberapa hari lagi, hak apa yang harus dia tanyakan tentang waktu pembukaan? Yang Fan mencibir, dan segera berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Saudaraku, mengapa Anda perlu melakukan ini? Tetap rendah hati. Ini adalah tempat kami, dan upacara kebangkitan diadakan oleh kami, dan Anda tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Juga, alasan mengapa saya memegang upacara kebangkitan yang begitu terkenal adalah membuat sekelompok orang ini, semuanya dalam satu sapuan. Semua dalam satu sapuan. Yang Lei dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu, mereka tidak menyangka Yang Fan memiliki lengan sebesar itu. Sekarang, aku ingin tahu siapa yang kuat yang akan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan ini. Yang Fan berkata dengan ekspresinya kembali normal. Raja Butian dengan cepat menjawab 6 biksu besar dari dinasti Qin Utara semuanya telah tiba, termasuk pedang abadi Ling Xiao, Li Hongfei, Yuan Darah Setan Tua, Taois Tua Bintang 7, dan Lin Zong dan Chang Yun. Kami ternyata bahwa setelah Yang Fan pergi, beberapa biksu besar dari generasi yang lebih tua di dinasti Qin Utara, seperti Patriark Suelian dan Sanxing Sanren, telah meninggal dunia. Orang-orang seperti Lin Zong dan Chang Yun semuanya adalah biksu Naschen Sol yang bangkit kemudian. Raja Butian hanya bersembunyi di balik layar, jadi dia tidak termasuk di dalamnya. Di sisi barbar, kecuali untuk Dark Knight Demon Emperor dan Holy Maiden of the Lotus Moon, 8 penjaga iblis gelap ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di dinasti Qin Utara. Mereka semua adalah wajah baru, dan mereka mungkin dibawa dari laut luar. Generasi baru dari 4 guru surgawi agung tiba beberapa hari yang lalu. Butian King menceritakan daftar semua pembangkit tenaga puncak yang berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Mata Yang Fan berkedip sedikit, dan ada beberapa kenalan di antara mereka. Bahwa Li Hongfei sebenarnya telah menjadi salah satu kultivator hebat Beiqin hari ini tidaklah mengherankan, tetapi juga sedikit mengejutkan. Dari 3 biksu besar saat itu, hanya pedang abadi Ling Xiao yang tersisa, tapi dia sudah menjadi lelaki tua ahli pedang berambut abu-abu. 9 suku barbar, selain pembangkit tenaga puncak yang menandatangani kontrak darah jiwa, hampir semua pembangkit tenaga generasi baru keluar. Butian King akhirnya menyimpulkan, hehe, rencananya setengah berhasil. Yang Fan mengangguk dan tersenyum, lalu berkata kepada Yang Lei, saudaraku, kamu harus melapor ke Dark Knight Demon Emperor. Karena persiapan yang tidak memadai, upacara kebangkitanku bisa jangan maju. Libur 1 hari lagi. Libur 1 hari. Ketika semua orang di lapangan mendengar kata-kata itu, mereka terkejut dan tak terbayangkan. Ini Yang Lei saudaraku, apakah tidak pantas melakukan ini? Bagaimana jika Kaisar Iblis Malam Gelap marah? Saudara Xiao Lei, kamu terlalu tidak kompeten, biarkan aku pergi hehe. Dai Lian tersenyum polos dan romantis, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Yang Lei duduk kembali ke posisi semula dengan tubuh gemuk, dan berkata dengan sedikit gugup, saudaraku, bisakah kamu lebih aman? Kekuatan supernatural dari Night Demon Emperor ini sangat menakutkan, mengubah siang menjadi malam, dia mungkin seorang kultivator top, saya tidak tahu seberapa percaya diri kakak dalam menghadapinya. Night Devil Emperor memiliki kekuatan gaib yang begitu menakutkan, mengubah siang menjadi malam, dia kemungkinan besar akan menjadi kultivator top. Jika ada perkelahian, saya tidak tahu seberapa yakin kakak laki-laki bisa menghadapinya. Menghadapi kekhawatiran dan ketakutan adik laki-laki Yang Lei,
Ekspresi Yang Fan tetap tenang. Kekuatan supranatural ini hampir bisa disebut menjungkirbalikkan alam semesta. Seru Lin Zong dan yang lainnya. Menggulingkan alam semesta. Yang Fan menatap langit yang telah berubah menjadi malam, dan berkata dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, itu hanya ilusi yang bercampur dengan sedikit hukum langit. Ilusi. Tanda tanya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mungkinkah semua ini salah? Itu tidak sepenuhnya salah, jawab Yang Fan. Dia menyerap sinar matahari dari sepotong langit dan bumi dengan kekuatan gaibnya sendiri, dan kemudian menambahkan sedikit hukum langit, seperti siang dan malam yang sebenarnya. Jadi begitu, bagaimana itu? Semua orang tiba-tiba menyadari. Meski begitu, untuk menyerap cahaya dalam radius 1 atau 2000 mil, kekuatan supernatural ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang Baikin. Kata Raja Butian dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di tahap fusi. Tidak terlalu aneh untuk bisa melakukan ini, kata Yang Fan. Masa fusi. Semua orang di aula terkejut dan menjadi pucat, dan seketika terjadi keheningan. Awalnya, para pembudidaya Baikin hanya menebak bahwa Night Demon Emperor adalah seorang pembudidaya tingkat atas, lagi pula, dia berasal dari laut luar. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar mendapat konfirmasi dari Yang Fan bahwa Night Demon Emperor adalah orang kuat di masa fusi. Masa Fit. Tingkat ketiga langit. Seberapa jauh ini dengan pembudidaya Qin Utara? Jika Anda bisa melangkah ke tingkat ketiga Tongtian, itu juga berarti Anda tidak jauh dari keabadian dan keabadian. Orang ini tidak dianggap orang penting di laut luar, dan kemungkinan besar dia ingin datang ke pedalaman untuk menguasai dunia dan menjadi raja. Tapi orang ini tidak berani menjalankan rencananya di Dakin, jadi dia datang ke Baikin. Yang Fan mengungkapkan tebakannya. Daripada tidak melakukan apa-apa di laut luar, lebih baik menjadi kaisar daratan di sini, duduk dan menikmati tatapan ratusan juta makhluk hidup, dan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya selama periode ini. Tapi kemudian, Zheng Xiaoman sadar, mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, guru tahu tingkat kultivasi orang ini dan tujuan kedatangannya, jadi saya pikir dia pasti akan menghadapinya. Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi mereka adalah bahkan lebih heran di hati mereka. Mungkinkah Yang Fan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat ketiga Tongtian? Tapi melihat tatapan tenang Yang Fan saat ini, semua orang menjadi sedikit lebih yakin, dan badai melanda hati mereka. Saat ini, Dai Lian sudah terbang ke langit, berkomunikasi dengan Night Demon Emperor. Hei, kamu gadis kecil, kamu memiliki bakat yang cukup bagus, dan kamu telah berkultivasi hingga menjadi dewa di tempat seperti Baikin. Kaisar. Iblis malam kegelapan berkata dengan takjub, saya pikir kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan itu Yang Fan. Gadis kecil Dai Lian, Yang Fan adalah kakak laki-laki saya. Dai Lian tersenyum santai, saya menyampaikan pesan atas nama kakak laki-laki. Karena persiapan yang tidak memadai, upacara kebangkitan ini akan ditunda 1 hari. Ditunda 1 hari. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah Night Demon Emperor langsung membeku. Letakkan. Tidak hanya Yang Fan tidak maju, tetapi dia ingin menundanya lebih lama lagi. Bukankah ini terang-terangan melawan dia? Tak terlihat, gelombang kemarahan membengkak di dadanya. Tetapi pada saat ini, ada banyak kultivator es di dalam kota abadi, dan banyak orang telah mendengar percakapan antara keduanya. Dalam sekejap, wajah Night Demon Emperor hampir terhapus. Mempertimbangkan statusnya sebagai biksu top, dia benar-benar unik di Baikin, dan dia dapat dikatakan sebagai raja yang tidak bermahkota. Sekarang dia frustrasi di negara kecil Yuyang. Saat amarahnya membengkak, aura tak terlihat dan menakutkan memenuhi seluruh kota peri. Di dalam area kota abadi, puluhan juta biksu gemetar, tertindas, dan tidak bisa bernapas. Orang-orang berpangkat tinggi itu lebih terpengaruh, dan kulit mereka menjadi pucat. Paksaan ini tidak dilepaskan dengan sengaja, tetapi bahkan Dai Lian, yang berada di tahap pertengahan transformasi, tidak tahan, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Tunda sehari. Night Demon Emperor mencibir, mungkinkah Yang Fan bermaksud menentangku? Hah? Dai Lian berkata tanpa menyerah, upacara kebangkitan diadakan oleh kota peri kita. Terserah kita untuk menunda atau memajukannya. Apakah kita masih harus mematuhi perintahmu? Kamu, Kaisar Iblis Malam Gelap tidak pernah menyangka bahwa gadis yang tampaknya lugu ini akan berani membantahnya secara terbuka. Tanda tanya. Dai Lian mengangkat tangannya untuk memberi hormat ke segala arah, dan suaranya menyebar ke seluruh kota abadi. Wow, di area kota abadi, ada diskusi yang heboh di antara pembangkit tenaga listrik dari semua lapisan masyarakat di utara dinasti Qin.
Kebanyakan orang menyalahkan Kaisar Setan Malam. Titik. Banyak biksu merasa bahwa Kaisar Setan Malam salah, upacara kebangkitan adalah urusan kota peri orang lain, dan apa hubungannya dengan orang luar ketika dimulai. Oke, oke. Kamu gadis kecil yang fasih. Wajah Dark Knight Demon Emperor berubah pucat, dan akhirnya dia tersenyum alih-alih marah. Kalau begitu aku akan menunggu 1 hari lagi untuk melihat apakah Grandmaster yang dikabarkan layak atas namanya. Konfrontasi yang menegangkan berakhir seperti ini. Tunggu Dalian kembali ke Puai Medical Center. Yang Fan sangat memujinya sehingga mata senyum di Elian menyipit menjadi bulan sabit. Di sisi lain, adik laki-laki yang Lei menundukkan kepalanya karena malu. Sebagai perbandingan, dia memang agak tidak kompeten. Setelah itu, Night Demon Emperor dan yang lainnya menunggu di langit, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah setengah jam, malam di langit menghilang dan kembali menjadi siang. Lagi pula, Night Demon Emperor tidak mungkin mengonsumsi mana sepanjang waktu untuk mempertahankan operasinya. Semua orang di kota abadi kagum, dan mereka semua mendongak dan kagum pada Kaisar Iblis legendaris di mobil hitam yang melaju kencang. Kekuatan supernatural menutupi langit, menutupi matahari, dan menjungkir balikkan alam semesta, melihat seluruh dinasti Qin Utara, apakah ada orang lain yang bisa melakukannya. Saat ini, lebih dari 90% ahli top di seluruh dinasti Qin Utara telah bergegas ke Xiancheng. Namun, upacara kebangkitan akan ditunda selama 1 hari, dan pada akhirnya akan ada sedikit kekecewaan. Di malam hari, malam tiba. Pusat medis Puai. Kakak, pergi dan umumkan bahwa upacara kebangkitan akan diadakan malam ini sesuai rencana. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Ubah waktu lagi. Semua orang terpana dan terpana. Oke, saudara. Dalian terbang ke langit sambil tersenyum, dan mengumumkan kata-kata Yang Fan karena persiapannya berjalan dengan baik. Upacara kebangkitan akan diadakan malam ini sesuai rencana semula. Suara positif menyebar ribuan mil. Di daerah Xiancheng, biksu yang tak terhitung jumlahnya terkejut lagi, dan terjadi keributan. Adapun Dark Knight Demon Emperor di langit di atas kota peri, wajahnya berubah pucat, begitu jelek hingga paru-parunya akan meledak. Reaksi Xiancheng adalah demonstrasi yang tidak terlihat, ketika upacara kebangkitan akan diadakan, saya memiliki keputusan akhir, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Kaisar Iblis Malam Gelap ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh orang suci Heiwei di sebelahnya, dan berbisik saya belajar dari 2 guru di tahun-tahun awal bahwa Yang Fan adalah orang yang sangat sulit dan pandai merencanakan. Guru Heifeng saya mengatakan kepada saya bahwa Yang Fan sendiri tidak melakukan hal-hal yang tidak pasti, dan dia memiliki 2 karakteristik. 2 karakteristik. Tanda tanya. Kaisar Iblis Malam berkata dengan santai katakan padaku. Yang pertama adalah mengalahkan yang kuat dengan yang kedua suka menyembunyikan kekuatannya, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Perawan suci Heiwei tampak serius, dan dia sepertinya telah mengatakan dengan tepat apa yang diselidiki dan dievaluasi oleh Kaisar Iblis Angin Hitam dari Yang Fan telah. Kalahkan yang kuat dengan yang lemah. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kaisar Iblis Malam bergumam dengan hati-hati. Saya hanya tidak tahu apakah Yang Fan menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat kali ini, atau berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jadi, Tuan Kaisar Iblis, Anda tidak boleh menganggap enteng, dan waspadalah terhadap kemampuan Yang Fan untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Perawan suci Heiwei berkata dengan hormat. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Night Demon Emperor memberi tanda peringatan. Di tengah malam, di kamp kota abadi, semua orang kuat dan bintang memegang bulan, mereka terbang ke langit bersama Yang Fan, dan kemudian terbang menuju posisi tertentu. Begitu Yang Fan muncul, dia langsung menjadi fokus perhatian. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di kota peri penuh dengan antusiasme dan kegembiraan, sosok legendaris dari masa lalu akhirnya muncul kembali. Yang Fan memilih lokasi upacara kebangkitan di ruang terbuka 3000 mil jauhnya dari Xiancheng. Oke, ayo pergi ke sini. Yang Fan mengangguk, dan semua orang duduk di ruang terbuka ini. Melihat situasi ini, di sisi orang barbar, garis hitam muncul di wajah semua orang kuat. Apakah ini persiapan untuk apa yang disebut Aula Kebangkitan? Yang Fan jelas memilih tempat untuk sementara tanpa persiapan sama sekali. Cahaya dingin melintas di mata Dark Knight Demon Emperor, dan Yang Fan tidak melakukan banyak persiapan untuk kedatangan mereka yang agresif. Penghinaan yang benar-benar terang-terangan. Apakah ini strategi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat? Atau apakah ini penghinaan karena berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Kaisar Iblis Malam Gelap menatap Yang Fan sejenak,
dan hanya bisa memastikan bahwa basis kultivasi pihak lain setidaknya dalam tahap akhir transformasi, dan itu tidak jelas dan tidak dapat ditembus. Di bawah anisasi Lin Zong dan lainnya, biksu penegak hukum di Xiancheng membagi ruang terbuka ini untuk mencegah orang luar masuk. Dengan satu lambaian tangan Yang Fan, altar hitam seukuran telapak tangan melebar ribuan kali, dan jatuh ke tanah dengan ledakan. Ini ternyata adalah altar kebangkitan yang diwarisi dari era biadab. Murid Night Demon Emperor berkontraksi, dan keserakahan melintas di matanya. Meskipun bahan dari altar kebangkitan ini tampak kasar, latar belakang sejarahnya yang mendalam sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan harta psikis biasa. Setelah itu, dua peti es kristal muncul di altar kebangkitan. Di dalam dua peti mati es, ada seorang pria dan seorang wanita, salah satunya adalah pria paruh baya dengan garis besar yang mirip dengan Yang Fan, anggun dan tampan, dan yang lainnya adalah wanita biasa. Ayah! Air mata menggenang di mata Yang Lei dan Dai Lian, dan Raja Butian juga penuh kegembiraan dan antisipasi. Kakak, seru Chang Yun, menatap wanita di peti es kristal, matanya lembab. Selanjutnya, Yang Fanru mulai melakukan teknik kebangkitan jiwa seperti dia berada di istana Dakin terakhir kali. Mengikuti mantra dan formula Yang Fan di tangannya, ada panggilan dan ketertarikan samar di kehampaan. Pada saat yang sama, vitalitas tak berujung mengelilingi dua peti mati es, dan kekuatan hantu yang mengejutkan, yang berpusat di altar kebangkitan, menyebar ke seluruh kerajaan Yuyang. Dibandingkan dengan ibu kota Qin besar, kerajaan Yuyang hanya 1/10 dari ukurannya. Oleh karena itu, Yang Fan sedikit lebih santai saat merapal mantra kali ini. Jiwa kembali. Mata Yang Fan berkedip, dan dengan lambaian lengan bajunya, dua kelompok cahaya putih bobrok mengembun di altar kebangkitan. Segera kekuatan magis kebangkitan memasuki tahap akhir. Semua biksu yang menonton di lapangan menahan napas satu persatu. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan seni magis legendaris seperti itu. Night Demon Emperor terkejut. The Scientist of the Lotus Moon dengan cepat mengingatkan Raja Iblis, menurut rencana, sekarang adalah waktu terbaik untuk bergerak. Dipandu dalam peti mati es. Desir. Pada saat ini, bayangan terdistorsi muncul di altar kebangkitan, seperti angin yang berlama-lama, meleleh ke dalam malam. Semua orang di lapangan menjadi pucat karena seruan, dan semua orang menatap itu seperti pria iblis yang menyatu dengan malam. Raja Iblis Malam. Semua orang kuat di dunia kemahkota peri menjadi pucat. Tes, Yang Fan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki dua karakteristik utama, salah satunya adalah kemampuan untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Yang kedua adalah menyembunyikan kekuatanmu, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saya tidak tahu yang mana yang Anda gunakan kali ini. Kaisar Iblis Malam Gelap hampir menempel di punggung Yang Fan, dengan senyum licik di wajahnya, seolah-olah dia yakin akan menang. Hehe, kamu sangat mengenalku tapi, apakah kamu tidak tahu jika kamu cobalah? Yang Fan sebenarnya terlihat santai. Pada saat kritis terakhir ketika Yang Fan melakukan teknik kebangkitan jiwa, Night Demon Emperor muncul di belakangnya dengan cara yang tidak terduga. Night Demon Emperor hampir menempel di punggung Yang Fan, keduanya begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan detak jantung dan pernapasan satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, ribuan orang kuat dari dinasti Qin Utara terkejut, dan mereka kagum dengan gerakan misterius dari Dark Knight Demon Emperor. Kecuali dua orang yang terlibat, hampir tidak ada yang melihat gerakannya dengan jelas. Bahkan sangat sedikit master pada tahap transformasi dewa tidak terkecuali. Namun, dalam situasi yang tampaknya sangat tidak menguntungkan ini, Yang Fan masih tersenyum santai. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati Night Demon Emperor. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak benar-benar melihat Yang Fan. Awalnya, aku ingin bersenang-senang denganmu, tapi kenapa, kamu memilih untuk bergerak pada saat kritis seperti itu jadi, permainan berakhir. Senyum santai Yang Fan dipenuhi dengan penyesalan. Game di sini. Semua orang di lapangan terkejut. Night Demon Emperor tiba-tiba merasakan hawa dingin, menembus ke sumsum tulang jiwanya, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan tenggorokannya dipegang oleh tangan yang tak terlihat. Dia jelas menyerang punggung Yang Fan dan tampaknya memiliki keunggulan absolut, tetapi wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Yang Fan menarik dua hantu putih cerah dengan tangan kanannya dan menuangkannya ke dalam peti mati es. Tidak seperti sebelumnya, dia membebaskan tangan kirinya. Di tangan kiri, cincin abu-abu perak terlihat. Hanya sedikit orang yang dapat melihat wajah aslinya, menghadapi keberadaannya, dan hampir tidak ada yang dapat terus hidup. Oleh karena itu, tangan ini disebut juga tangan kiri kematian.
Night Demon Emperor merasa tubuhnya telah memasuki ruang yang aneh, dan tenggorokannya dipegang oleh tangan. Biksu kecil di awal fusi, tinggal di wilayah laut luar tidak jujur, dan ingin datang ke pedalaman untuk mendominasi. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Mata Yang Fan menjadi dingin, dan dia menggelengkan kirinya tangan dengan keras, dan ada suara klik dari suatu tempat. Dengan celepuk, tubuh Kaisar Iblis Malam Gelap berada di tempat yang berbeda, dan jiwanya hancur. Tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di dekat altar kebangkitan, ribuan biksu tercengang dan diam seperti jangkrik, seolah-olah dalam mimpi. Sesaat sebelum Kaisar Setan Malam, yang berada di atas angin, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, bergerak, dan jatuh di belakang Yang Fan. Dari awal hingga akhir, Yang Fan hanya melihat Yang Fan mengangkat tangan kirinya, dan Night Demon Emperor yang berdiri di belakangnya bahkan tidak melawan, langsung mati. Bunuh instan. Tanda seru tanda seru tanda seru. Orang kuat yang telah mencapai tahap awal fusi tingkat ketiga dari surga langsung terbunuh dalam sedetik. His. Semua orang kuat di dinasti Qin Utara di lapangan menghirup udara dingin, dan gelombang udara dingin menghantam seluruh tubuh, darahnya hampir membeku. Semua pejabat tinggi di sisi kota peri menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Saya pikir setidaknya akan ada pertempuran antara naga dan harimau, tapi saya tidak menyangka bahwa Dark Knight Demon Emperor, yang telah mengalahkan semua tangan tak terkalahkan di Beikin dan telah mencapai tahap fusi, berada di depan Yang Fan. Tidak ada perlawanan sama sekali di depan mereka. Di sisi lain, di sisi 9 suku barbar, Saintes of Highway dan yang lainnya, kulit mereka pucat, ketakutan, dan hati mereka terguncang. Bagaimana mungkin? Kemajuannya sebenarnya 10 kali dan 100 kali lebih cepat dari yang diperkirakan kedua guru itu. Perawan suci Highway jatuh ke dalam mimpi buruk, berbicara tidak jelas, dan tubuhnya yang halus bergetar liar di atas mobil yang melaju kencang. Menurut perkiraan Kaisar Setan Angin Hitam dan perawan suci Yehan, kemungkinan besar Yang Fan telah masuk tahap transformasi dalam 300 tahun. Tapi sekarang, Yang Fan kembali ke Beikin dengan postur baru, dan langsung membunuh Night Demon Emperor yang dianggap sebagai dewa oleh mereka. Itu seperti baut dari biru, mengenai kubu barbar. Ketika semua orang datang dengan linglung, kebangkitan jiwa Yang Fan telah berakhir. Kaca, dua peti es kristal terbelah dengan Yang Fan melambaikan tangannya. Dua orang di peti mati es terbangun satu demi satu. Yang pertama bangun adalah Yang Tian. Dia perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah apakah saya masih hidup? Menurut situasi saat itu, saya pasti harus mati. Ayah, Yang Fan, setengah berlutut di samping Yang Tian, dengan air mata berlinang, menangis kegirangan. Fan Yang Tian melihat sekeliling dan terkejut melihat begitu banyak pria kuat. Lagi pula, dia hanyalah biksu hebat dari inti emas, dan monster Naschen Soul menyumbang 30 hingga 40% dari lapangan, dan bahkan ada banyak biksu Naschen Soul. Dielian menyeka air mata dari sudut mulutnya, dan dengan cepat menjelaskan, ayah, kakak tertua yang menghidupkanmu kembali. Kebangkitan. Yang Tian tidak percaya, dan dengan gemetar meraih tangan Yang Fan, kamu sebenarnya dibangkitkan sebagai seorang ayah. Jadi bagaimana dengan setan tua Sanyou? Setan tua Sanyou. Semua orang di lapangan terkejut. Pada awal 300 tahun yang lalu, dia meninggal di tangan seorang anak. Yang Fan tersenyum dan membantu ayahnya berdiri. Di sisi lain, Chang Yun juga menggendong adiknya. Setelah mengetahui situasinya, kakak beradik itu ingin saling berpelukan dan menangis. Situasi seperti itu menggerakkan biksu Beikin lainnya di lapangan. Namun, yang membuat para pembangkit tenaga listrik lebih kagum adalah kekuatan magis kebangkitan yang dikuasai oleh Yang Fan. Kebangkitan, hidup mati. Kekuatan supernatural semacam ini, yang terbatas pada legenda, sebenarnya ada. Ada banyak dokter terkenal dari dinasti Qin Utara yang datang untuk mengamati upacara kebangkitan. Melihat situasi ini, mereka sangat bersemangat, dan mereka mungkin tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Kekaguman mereka pada Yang Fan mencapai tingkat yang tak tertandingi. Tepat ketika Yang Fan bertemu ayahnya Yang Tian, sesuatu tiba-tiba terjadi pada orang barbar. Melihat situasinya tidak tepat, perawan suci Highway bersiap melarikan diri dengan mobil yang melaju kencang. Lagi pula, kecepatan terbang mobil terbang ini jauh lebih cepat daripada miliknya. Namun, mobil terbang ini awalnya milik Night Demon Emperor, jadi bagaimana bisa ia mematuhi kendalinya? Tiba-tiba, 8 singa jantan bermata hitam itu meraung sangat tinggi di langit, menyeret mobil yang melaju kencang itu hingga mengamuk. Tingkat singa jantan ini sangat tinggi,
meskipun setelah memasuki Beikin, basis kultivasinya disegel oleh tuannya, di bawah pengaruhnya, bahkan kultivator Naschen Sol tidak akan memiliki apa-apa selain dihancurkan berkeping-keping. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Lin Zong, Raja Butian dan yang lainnya menanggapi, dan segera datang untuk mencegat. Little Naschen Sol Stage berani menghentikanku. Holy Maiden dari Heiwei berteriak genit, dan dengan lambaian tangan dan lengan gioknya, badai cian menyapu, menjatuhkan semua orang kuat di sekitar ke udara. Dengan satu pukulan, banyak biksu Naschen Sol di lapangan terluka, dan puluhan orang berpangkat tinggi lainnya terbunuh atau terluka. Basis kultivasi wanita ini sebenarnya telah mencapai tahap transformasi menjadi dewa. Kapan orang kuat dalam tahap transformasi muncul di Beikin? Yang Tian, yang baru saja dibangkitkan, menjadi pucat karena ngeri. Pada saat berikutnya, sosok yang dikenalnya muncul di depan perawan suci bulan teratai. Saintes of Heiwei tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika dia melihat wajah Yang Fan dengan jelas, tali besi emas telah mengikatnya dan mana miliknya dibatasi. Kamu, perawan suci bulan teratai menjadi pucat, dan matanya yang cerah segera redup, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kapan Fan Er menjadi begitu kuat? Yang Tian, yang masih berdiri di altar kebangkitan, tidak dapat mempercayainya, merasa bahwa semuanya seperti gelembung mimpi. Setelah Yang Fan menangkap perawan suci bulan teratai hidup-hidup, dia melangkah di depan mobil yang melaju kencang yang ditarik oleh 8 singa dan membiarkan singa bermata hitam itu tenang dengan minuman dingin. Selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, Lei Ting membunuh 8 penjaga iblis gelap yang basis kultivasinya telah mencapai tahap mengubah dewa. Adapun 4 master langit besar dari Barbar Sishan, pikiran Yang Fan membuat mereka terbang menjauh. Batas atas tingkat kultivasi Beikin saat ini adalah tahap tengah dari transformasi dewa, tetapi Yang Fan memiliki keberuntungan dan dapat mencapai tahap akhir, dan kekuatan jiwanya bisa sedikit lebih tinggi setengah tahap. Di sekitar altar kebangkitan, banyak biksu berada dalam kekacauan, kebanyakan dari mereka panik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertunjukan milik Yang Fan sendiri. Setelah sekitar 4 atau 5 napas, Yang Fan kembali ke altar kebangkitan dalam satu langkah. Di sisi Barbar Sishan, keberadaan yang basis kultivasinya mencapai tahap akhir Yuanying ke atas telah dipenggal sampai mati. Tentu saja, kecuali orang suci bulan suci yang ditangkap hidup-hidup. Kekuatan puncak Beikin yang hadir tercengang seperti surga setelah menyaksikan kekuatan sejati Yang Fan dan prestise pemenggalannya. Di antara orang-orang yang awalnya melihat Yang Fan, pedang abadi Ling Qiao yang berambut abu-abu dan Li Hongfei yang berani dan tidak terkendali tidak bisa membantu tetapi meredupkan pandangan mereka, dan segera ada sedikit kelegaan di wajah mereka. He Zhengxi, mereka berada di level yang sama dengan Yang Fan. Sekarang, dia telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan semua makhluk hidup di Qin Utara tampak tidak berarti. Dengan cara ini, upacara kebangkitan Beikin yang belum pernah terjadi sebelumnya diakhiri dengan penampilan solo Yang Fan dan pemenggalan kepala Li Wei. Semua orang tingkat tinggi di Xiancheng kembali ke kota Wuliu, Pu'ai Medical Center. Setelah bertemu Yang Tian, King Butian, dan Liu Wuhen serta generasi tua lainnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Di bawah Yang Fan dan lainnya, ada cucu seperti Yang Wei dan Luo Xiang. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa aku, Yang Tian, U200B, U200 bahkan terlahir kembali setelah 300 tahun. Yang Tian tertawa keras, merasa lega, puas, dan bahagia. Untuk mencegah situasi yang mirip dengan dua senior, Raja Obat dan Raja Racun, yang kehilangan umur mereka dan meninggal, Yang Fan mengeluarkan pil panjang umur dan memberikannya kepada ayahnya dan tetua lainnya. Pil panjang umur setidaknya dapat meningkatkan umur hingga ratusan tahun, yang jauh lebih efektif daripada pil panjang umur. Selain itu, Yang Fan memiliki cukup banyak batu roh kelas atas di tangannya, dan memberikan 2 hingga 3 potong kepada masing-masing orang yang dekat dengannya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dengan orang suci ini? Yang Lei mengangkat orang suci Heiwei. Tunggu reaksi dari Sishan. Yang Fan tidak peduli dengan masalah ini. Pada saat ini, situasi keseluruhan di Qin Utara telah stabil, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari orang barbar Sishan hampir terbunuh dalam semalam. Setengah tahun kemudian, orang barbar Sishan mengirim biksu untuk menyerah ke kota Periyuyang, dan mengirim surat dari Kaisar Setan Angin Hitam. Surat itu menyatakan bahwa orang barbar Sishan tidak melanggar kontrak darah jiwa saat itu, dan berharap Yang Fan akan meninggalkan secercah kehidupan. Karena kelompok petinggi yang menandatangani kontrak darah jiwa tidak melangkah ke 13 kerajaan Beikin. Dalam analisis terakhir, penyebab perang ini adalah dukungan dari orang-orang kuat di Laut Lepas.
Adapun bagaimana menghadapi perawan suci bulan teratai, surat itu tidak menyebutkannya. Hehe, berikan gadis suci ini kepada ayahku sebagai pelayan. Yang Fan tersenyum ringan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf dalam tahap transformasi. Meskipun Yang Tian sangat romantis dan penuh kasih sayang ketika dia masih muda, dia terkejut saat ini. Yang Fan telah duduk di Beikin selama beberapa dekade, menemani ayahnya dan lainnya, serta mendukung generasi muda. Beberapa dekade kemudian, Yang Tian juga dipromosikan ke tahap tengah Nas Chen Sol. Yang Fan sendiri, telah mengkonsolidasikan fondasinya di ranah bunga tahap tengah, tetapi masih ada jalan panjang sebelum tahap akhir bunga. Selama periode ini, Yang Huixin, Deng Xiao dan lainnya juga datang dan pergi beberapa kali. Hari ini, Yang Fan memanggil kerabat dan teman-temannya, dan menghela nafas kultivasi saya saat ini telah mencapai batas tertinggi di daratan. Jika saya ingin meningkat lebih jauh, saya harus pergi ke laut luar yang paling luas dan tak terbatas di dunia ini. 10 segel telah dilepaskan, dan 2 telah dibuka. Oleh karena itu, jika Yang Fan ingin menjadi puncak dunia, dia harus memulai perjalanan ke luar laut. Tingkat kultivasi saya saat ini telah mencapai batas tertinggi di daratan. Jika saya ingin meningkat lebih jauh, saya harus pergi ke laut luar yang paling luas dan tak terbatas di dunia ini. Ketika Yang Fan mengucapkan kata-kata ini, dia memang benar bahwa dia telah menginjakkan kaki di puncak benua Dongsheng, dan ada sedikit emosi dalam kata-katanya. Sebelum perang penyegelan setan besar, batas kultivasi tertinggi Dakin adalah kesempurnaan agung dari Dewa Transformasi, yang juga merupakan ranah Void of Gods. Setelah itu, Kaisar Iblis 9 neter ditekan, 9 putaran darah matahari terbenam menjadi tidak menguntungkan, kekuatan formasi besar Kitian melemah, dan Dakin Siu adalah batas atas, yang dinaikkan ke tahap tengah integrasi. Meskipun Yang Fan beruntung, kultivasinya di tahap tengah bunga sekarat jauh melebihi tahap tengah fusi. Setelah mengatakan ini, semua kerabat dan teman di rumah menghela nafas dengan emosi, ada yang lega, ada yang enggan, dan berkeliaran dalam berbagai suasana hati. Nak, santai saja. Yang Tian dan Feng Xi memandangnya dengan penuh kasih, kami semua bangga padamu. Mata semua kerabat dan teman juga sangat rumit. Untuk pertemuan kerabat dan teman ini, bahkan Deng Xiao dan Yang Huixin, yang berada jauh di Dakin, datang ke sini. Kecuali Yang Fan, Deng Xiao dan Yang Huixin adalah yang tertinggi dalam kultivasi. Mereka berdua telah mencapai alam kehampaan. Dan Yang Huixin bahkan melangkah ke tingkat ketiga Tongtian dengan setengah kaki. Sebelum saya pergi, saya berencana untuk membuat beberapa pengaturan untuk Anda. Yang Fan menjelaskan niatnya. Setelah musyawarah, Yang Fan juga menyatakan keputusannya. Semua kerabat dan teman yang tingkat kultivasinya di bawah tahap transformasi dewa akan tinggal di Beikin, kota Periyuyang. Di sisi Beikin, avatar Yang Fan Mu Feng dan Kalajengking beracun bertanggung jawab. Di antara kerabat dan teman, jika ada yang telah mencapai tahap mengubah dewa, mereka dapat memilih untuk pergi ke Sekte Dao Abadi Qin besar. Bagaimanapun, Dakin memiliki kondisi yang lebih baik untuk menumbuhkan keabadian, tentu saja ini tidak wajib. Di sisi Dakin, ada Han Liuli, Yang Huixin dan yang lainnya duduk di kota, ditambah kekuatan Sekte Dao Abadi, itu sudah cukup. Alasan Yang Fan membuat pengaturan seperti itu adalah karena situasi daratan saat ini berbeda dari masa lalu. Di sisi Dakin, hampir tidak ada biksu top, tetapi sejak pembukaan harta karun Qin abadi dan perang penyegelan setan besar, yang kuat dari laut luar kadang-kadang akan memasuki pedalaman. Jika orang-orang kuat di laut luar yang mengumpulkan ramuan obat dan berkeliaran, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Tapi bagaimanapun, ada sejumlah kecil biksu laut luar seperti Night Demon Emperor, yang ingin mendominasi wilayah pedalaman. Untuk mencegah situasi ini, Yang Fan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan avatarnya dan Han Liuli di Dakin. Anda harus tahu bahwa kekuatan avatar dan Han Liuli setara dengan tahap tengah fusi, tinggal di pedalaman sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini Yang Fan dapat pergi ke laut lepas tanpa mengkhawatirkan masa depan. Semua kerabat dan teman tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan Yang Fan. Pastor Yang Tian menghela nafas jika perlu, saya lebih suka memilih tempat yang terisolasi dari dunia, di mana setiap orang hidup dalam pengasingan, sehingga tidak akan pernah berdampak pada Fan Er. Sebagai raja tersembunyi Zheng Jin, Yang Tian merencanakan tata letak kemampuannya sangat kuat, dan secara alami tahu bagaimana melakukan yang terbaik. Namun, di antara kerabat dan teman, ada juga banyak junior, dan kehidupan pengasingan yang sederhana tentu saja tidak dapat diterima. Selain itu, Tanah Qin Utara juga merupakan kampung halaman semua orang, jadi banyak orang yang enggan melepaskannya.
Proposal ini akhirnya ditolak. Setelah pesta, Yang Fan dengan sungguh-sungguh memberi Deng Xiao sebuah pil Tian-Tian jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke tingkat ketiga Tongtian, itu saja. Jika tidak, minumlah pil ini. Diteruskan ke kerabat dan teman lainnya, kata Deng Xiao sambil tersenyum. Yang Fan mengangguk, promosi Deng Xiao ke tingkat ketiga Tongtian, jika di Tanah Dakin, itu hanya 5 atau 5. Sebaliknya, Yang Huixin memiliki infus mana dari peritua Baiyu sebelum dia pergi dan kekuatan 108 benih jiwa, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki periode fusi. Ketika Yang Fan menggeledah istana Tianlan, dia mendapatkan banyak obat mujarab, termasuk pil Tongtian dan bahkan pil kesengsaraan. Terutama Traversing Tribulation Pill, jika pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di laut luar mengetahuinya, mereka pasti akan sangat cemburu. Pil Tongtian dan pil Duji tidak dapat disempurnakan oleh Yang Fan sendiri. Adapun pil di bawah level ini, seperti Seng Sudan, Huaying Pil, Del, selama bahannya mencukupi, Yang Fan dapat dengan mudah memurnikannya, dan kemanjurannya hampir 2 kali lebih baik dari pil dengan level yang sama. Setelah urusan pedalaman selesai dengan baik, Yang Fan akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan yang lebih jauh. Tetapi sebelum meninggalkan pedalaman, Yang Fan juga berencana untuk pergi ke ujung utara, Laut Dalam, dan Qin Besar. Yang Fan pergi ke ujung utara terlebih dahulu. Setelah tinggal di Sekte Jiwa Es di alam abadi es dan salju selama beberapa hari, Lin Zong dan yang lainnya telah menjadi sesepuh sekte tersebut. Anehnya, tetua tertinggi Jiang Changfeng juga kembali ke ujung utara untuk duduk di Sekte Jiwa Es. Dengan cara ini, sebagai tetua sekte ini, Yang Fan tidak perlu khawatir. Meninggalkan obat mujarab dan beberapa harta psikis, Yang Fan meninggalkan negeri dongeng beku dan menuju ke jantung ujung utara. Beberapa hari kemudian, Yang Fan menginjakkan kaki di Menara Bintang lagi dan bertemu dengan Pendeta Yue. Sekarang Priest Yue telah merebut kembali posisi Star Venerable di Star Tower. Berani bertanya, kemana perginya Siner? Yang Fan bertanya. Yue Xingzun menjawab sambil tersenyum 20 tahun yang lalu, dia sudah meninggalkan dunia manusia. Meninggalkan dunia manusia. Pikiran Yang Fan kaget, mungkinkah Yue Wenzin adalah jenius terkuat di dunia dan telah naik ke dunia atas? Dia tiba-tiba teringat percakapan terakhir dengan Yue Wenzin. Cara meramal dengan bintang-bintang tidak bagus dalam konfrontasi dengan sistem tenaga. Tapi Sin Er telah mencapai puncak dunia dengan cara ini, dan dia akan pergi pada akhirnya. Yue Wenzin tersenyum pahit. Apakah kamu akan naik? Yang Fan terkejut. Bisa dipahami dengan cara ini. Setelah perjalanan ini, sulit untuk menentukan apakah akan ada kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan. Karena kehidupan Sin Er sebelumnya tidak dalam sistem 7 alam, dia akhirnya akan kembali ke kampung halamannya. Pengalaman hidup Yue Wenzin sebanding dengan Wu Shuang. Hu bahkan lebih misterius, dan asal-usulnya bahkan tidak dapat dilacak di 7 alam. Memori kehidupan masa lalunya telah terbangun, dan peningkatan kultivasinya secara alami tidak dapat diukur dengan akal sehat. Setelah tercerahkan, siang hari melonjak. Tiba-tiba, legenda Yang Fan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Beberapa tokoh besar di dunia atas bereinkarnasi, dan setelah ingatannya terbangun, bukan tidak mungkin untuk naik di siang hari. Sebaliknya, Qian Qi Wuhen, Qin Jun dan lainnya adalah faksi yang sangat kuat. Dengan sedikit penyesalan, Yang Fan meninggalkan Menara Bintang, kembali ke Beiqin, dan bergegas ke Laut Dalam Tianqin. Namun, tepat ketika dia memasuki Laut Dalam, kelompok teratai 3 warna di tubuh Yang Fan tiba-tiba merasakan sesuatu. Apakah sesuatu terjadi pada Istana Tianlan? Yang Fan dengan cepat terbang ke arah Istana Tianlan. Karena arah induksinya adalah Laut Qiqin. Akibatnya, ketika Yang Fan tiba di Istana Tianlan, lingkaran cahaya 7 warna aslinya menjadi redup. Istana Tianlan tetap tidak berubah, tetapi berada sendirian di kedalaman Laut Dalam. Satu-satunya perubahan adalah, artefak peri dari alam atas sudah tidak ada lagi. Pedang Iblis Kota Bintang 7 telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kulit Yang Fan sedikit berubah. Artefak alam atas yang menjaga tempat ini akan hilang tanpa alasan. Sebagai senjata peri dari alam atas, dan bukan hanya senjata peri biasa, siapa yang dapat secara paksa mengambil pedang iblis kota Qixing kecuali Anda mengenali pemiliknya. Segera, dia mengingat apa yang dikatakan pedang iblis kota Bintang 7. Ini adalah misiku. Bahkan jika punggungan garis lei diperbaiki, aku akan terus menjaga Istana Tianlan dan punggungan garis lei. Suatu hari, jika Anda dapat menguasai sarung Bintang 7, Anda dapat memanggil saya pergi ketika Anda datang ke sini. Karena sarung 7 bintang lahir untuk saya untuk membatasi saya.
Untungnya, orb roh kosong tidak aktif sarungnya pembangkit tenaga listrik teratas di laut luar. Anda tidak bisa begitu saja memanggil saya pergi secara paksa. Sarung bintang 7. Yang Fan tiba-tiba mengerti. Di dunia ini, tidak ada yang bisa secara paksa mengambil pedang iblis kota Kixing. Tapi sarung bintang 7 adalah musuh bebuyutannya, terutama sarung bintang 7 bertatahkan manik-manik roh kosong, yang bisa memanggil peri ini pergi. Yang Fan berdiri di aula Tianlan, bermeditasi dengan tenang. Fiuh. Pada saat ini, lampu hijau terbang dari sisi lain laut dalam. Orang yang datang adalah apoteker oriental. Tuan Yang, ini kamu apoteker Dongfang sedikit terkejut. Apakah ada gerakan di Neihai selama ini? Yang Fan bertanya dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu, bencana laut tiba-tiba terjadi. Kekuatannya hanya sepertiga dari bencana laut biasa, dan waktunya sangat singkat. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi di sini, jadi saya bergegas ke sini, jawab apoteker Dongfang, dan lalu. Yang lain dengan wajah aneh, dia berkata mungkinkah Yang Daoyou yang mengambil pedang iblis kota bintang 7. Yang Fan tersenyum kecut dan berkata, aku juga baru tahu tentang ini. Dia memang memiliki salah satu peri artefak. Pedang gagak emas Qiang di mausolem Qin Huangling masih tergeletak di ruang Xian Hong saat ini. Yang Fan mencoba berkali-kali untuk menyempurnakan artefak langit ini selama beberapa dekade di Beiqin. Hingga saat ini, ia hanya menyempurnakan 1/10 darinya, dan hampir tidak dapat mengontrol 1 atau 2, tetapi tidak dapat bertahan lama, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf Yang Fan. Berani bertanya pada apoteker Dongfang, apakah kamu tahu petunjuk Raja Ular Tengling? Yang Fan bertanya lagi, karena bola roh kosong pada sarung bintang 7 ada di tangan Raja Tengling. Setelah punggungan urat bumi diperbaiki hari itu, Yang Fan juga melepas 7 manik-manik roh warisan di atasnya, dan mengembalikan manik-manik roh kayu dan hal-hal lain ke apoteker Dongfang dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Yang Fan sendiri masih memiliki Earth Spirit Orb, Fire Spirit Orb, Thunder Spirit Orb, dan 3 manik-manik roh warisan. Earth Lingzu baru saja menggantikan kekosongan Huang Longguan, dan atributnya konsisten. Adapun Huo Lingzu dan Lei Lingzu, Yang Fan memiliki kuali Lei Juding dan pedang gagak emas Qiang yang lebih kuat. Dia berencana untuk memberikan 2 manik ini kepada Hu Fei setelah dia membangunkannya, yang akan lebih berguna. Raja Tengling, sejak 10 tahun yang lalu, tidak ada berita sama sekali, dan dikabarkan bahwa dia telah meninggalkan laut dalam Tianqin. Jawab apoteker Dongfang, dan tiba-tiba menyadari mungkinkah. 2 situasi. Yang Fan tampak tenang dia berkata dalam kasus pertama, Raja Tengling dibunuh oleh orang kuat di wilayah laut luar dan mengambil Kong Lingzu. Dalam kasus kedua, Raja Tengling pergi ke laut luar area sendiri dan menawarkan Kong Lingzu. Apoteker Dongfang mengangguk dan berkata, ya, situasi seperti apa ini? Kita akan tahu ketika kita memasuki Istana Tianlan. Yang Fan membawa apoteker Dongfang ke Istana Tianlan. Istana Tianlan, yang kehilangan pusat artefak peri alam atas, penuh dengan kekurangan. Sebagian besar harta di Istana Tianlan dijarah oleh Yang Fan, dan tidak banyak berubah dari sebelumnya. Tampaknya ini situasi kedua. Raja Tengling ingin menyerah kepada yang kuat di laut luar. Kata Yang Fan dengan binar di matanya. Jika orang kuat dari laut luar datang ke laut dalam untuk mengambil artefak peri, mustahil untuk mengabaikan Istana Tianlan yang tersisa. Apoteker Dongfang menatap Istana Tianlan yang kosong, dan bertanya kepada Yang Fan hubungan pembuluh darah bumi telah sepenuhnya dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Istana Tianlan ini. Mata Yang Fan berkedip. Seluruh Istana Tianlan memiliki radius 10.000 li. Istana Tianlan terlalu besar, dan ada formasi dan hukum independen. Jika Anda ingin mengambilnya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Melihat situasi ini, Yang Fan mengalihkan pandangannya ke kedalaman Aula Tianlan. Dalam beberapa langkah, Yang Fan datang ke bekas Tianlan Immortal Mansion. Formasi hantu di lapisan luar Tianlan Immortal Mansion penuh dengan kekurangan, dan tidak berguna bagi Yang Fan. Ini adalah rumah besar yang seluruh tubuhnya terbuat dari safir, dan auranya meluap di dalamnya, begitu kaya bahkan tanah suci kultivasi abadi Dakin hanya bisa dibandingkan dengannya. Dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, rumah abadi Tianlan saat ini bobrok di banyak tempat, dan masih ada magma yang mengering di dalamnya, memancarkan beberapa jejak kehangatan. Tidak lama kemudian, apoteker Dongfang juga bergegas mendekat. Ini adalah Tianlan Immortal Mansion yang legendaris. Apoteker Dongfang menatap bahan-bahan dari rumah abadi ini, dan tidak bisa tidak mengagumi pengecoran rumah abadi ini sebenarnya terbuat dari bahan langka di dunia. Bahan utama harus menjadi kristal Guixuan Stone,
Kekerasannya ada di dunia pertama, hampir tidak bisa dihancurkan. Yang lebih menakjubkan adalah batu Ling Yun yang bercampur di rumah abadi ini dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menjadi bagian dari formasi, sehingga aura di mansion masih nyata, lebih dari 10 kali lebih kuat dari dunia luar. Yang Fan menutup matanya, dan kekuatan akar jiwa bumi mengendalikan seluruh Tianlan Immortal Mansion. Rumah abadi tidak kecil, dengan radius ratusan mil, dan hukum yang terkandung di dalamnya sangat halus, yang dapat memperluas ruang dalam. Ini benar-benar halus, hanya saja fondasi rumah abadi ini telah menembus istana Tianlan. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus memotong fondasinya. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Apoteker Dongfang mau tidak mau menunjukkan ekspresi heran ketika mendengar ini. Yang Fan ini sebenarnya ingin mengambil Tianlan Immortal Mansion. Karena perbaikan menyeluruh punggungan pembuluh darah bumi, artefak peri alam atas dan kuil Tianlan kehilangan makna keberadaannya. Kuil Tianlan terlalu besar, dan itu termasuk formasi besar, kekuatan supernatural dunia manusia, tidak mungkin untuk mengambilnya. Tapi Tianlan Immortal Mansion hanya berukuran 1%, jadi masih patut dicoba. Tidak lama kemudian, Yang Fan mengedarkan kekuatan akar jiwanya dan melarikan diri di bawah Tianlan Immortal Mansion. Jika itu adalah teknik pelarian bumi umum, secara alami tidak mungkin melakukan ini, tetapi Yang Fan, yang mengendalikan akar jiwa bumi, telah melakukannya. Namun, dalam hal ini, konsumsi mana sangat tinggi, dan Yang Fan dapat bertahan paling lama setengah jam. Di bawah Tianlan Immortal Mansion, terdapat 4 fondasi, yaitu pilar emas gelap dengan diameter 10 kaki, ditutupi dengan tekstur yang rumit, dan diblokir oleh larangan. Yang Fan merasa sangat licik, dan menyadari bahwa bahan pilar emas gelap mungkin tidak tersedia di dunia manusia. Sebuah bola api berbintik-bintik emas muncul dari telapak tangannya. Itu adalah api surgawi Taiksu yang berisi kekuatan api dari bintang-bintang kuno. Puff bang! Taiksu Tianhuo menabrak pilar, dan langsung dibalas dengan larangan di atas. Bang! 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 Sepotong cahaya cemerlang membombardir Yang Fan. Untungnya, dia telah bersiap untuk waktu yang lama, dan baju perang skala naga berpola ungu muncul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya menyatu dengan dunia, menyerap serangan. Namun, Yang Fan juga bersenandung beberapa kali. Armor pertempuran skala naga berpola ungu ini adalah senjata sihir psikis yang kuat yang diperoleh Yang Fan di toko rahasia Lingbao Kuil Tianlan, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan memiliki kemampuan tertentu untuk menyerap serangan sihir. Yang Fan menamakan armor ini armor pertempuran naga ungu. Jelas tidak pantas menggunakan sesuatu yang sekuat Taiksu Tianhuo. Yang Fan menarik nyala api, dan nyala kristal hijau muda muncul di telapak tangannya, berubah menjadi bibit cahaya putih seperti kecebong, mengelilingi pilar emas gelap dengan kelembutan yang tak tertandingi. Pada awalnya, di pilar emas gelap, cahaya terlarang yang indah bergoyang, menelan cahaya putih ini. Namun setelah beberapa saat, lampu terlarang itu tiba-tiba meredup, layu dan layu seperti bunga. Yang Fan menggertakkan giginya dengan erat, dan ketika dia menghabiskan setengah cangkir teh dalam satu tarikan napas, batasan pada pilar emas gelap akhirnya pecah dengan puff. Tetapi pada saat ini, vitalitas Yang Fan habis, wajahnya pucat, dan dia bergegas kembali ke rumah abadi untuk bermeditasi dan mengatur napasnya. Setelah vitalitas pulih, dia menyelam di depan pilar emas gelap lagi, dan masih menggunakan lubang pembuka Jingxian, tetapi ternyata efeknya kecil. Bahan pilar ini sangat istimewa, sangat padat, dan keras serta menakutkan. Yang Fan menggunakan Taiksu Tianhuo untuk membakar, dan setelah setengah jam, dia hanya bisa melihat sedikit lelehan, dan selama dia berhenti, dia akan segera kembali ke keadaan semula. Bahan dari benda ini benar-benar bukan dari dunia manusia. Mata Yang Fan berkedip, dan ketika dia mengangkat tangannya, pedang emas bermekaran dengan api merah muncul di depannya. Tiba-tiba, paksaan yang kuat menghilang, dan master pengobatan oriental di atas rumah abadi tiba-tiba menggigil, dan semua senjata ajaib di tubuhnya bergetar serempak. Pedang ini tentu saja adalah pedang gagak emas Qiang yang diperoleh Yang Fan dari Mausolem Qin Huangling, senjata peri dari alam atas. Yang Fan sejauh ini hanya menyempurnakan 1/10 dari pedang terbang alam atas ini, jadi dia hampir tidak bisa mengendalikannya, dan menghabiskan banyak mana. Dang! Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas dari Qiang Golden Crow Sword, dan nyala api berbintik emas yang melekat padanya bisa terlihat samar, yang tiba-tiba membengkak 10 kali, dan menebas dengan keras pada pilar emas gelap yang tebal. Di bawah percikan-percikan api, pilar emas gelap, yang kehilangan perlindungan penahan, terpotong dengan celah sedalam beberapa kaki. Tapi Yang Fan pucat. Beberapa saat yang lalu, hampir setengah dari mananya dikonsumsi.
Karena hukum independen yang beroperasi di kuil Tianlan, bahkan jika kekuatan Yang Fan melebihi batas laut dalam, kabut darah di kehampaan akan berlalu dengan cepat. Dang, pedang gagak emas Ciang menebas lagi, dan celah di pilar semakin dalam. Tapi diameter pilar ini 10 kaki, dan celah yang Fan habiskan mana untuk dipotong hanyalah puncak gunung es. Yang Fan kembali ke Immortal Mansion dan menghela nafas panjang. Meski masalah ini sulit, namun masih ada harapan, Yang Fan tidak akan menyerah. Setelah memulihkan vitalitasnya, Yang Fan melarikan diri ke bawah lagi, memanipulasi senjata abadi dari alam atas, dan menebas 2 kali. Dengan kekuatan sihirnya, dia hanya bisa mendukung senjata abadi untuk menebas 2 kali. Dan untuk mengontrol senjata peri ini secara maksimal, ia juga perlu menyuntikkan Taiksu Tianhuo dalam jumlah besar. Butuh setengah bulan pengulangan seperti ini, dan Yang Fan akhirnya memotong salah satu pilar emas gelap. Yang Fan beristirahat selama 2 hari dan terus memulai. 2 bulan kemudian, terdengar suara dentang keras lainnya, pilar keempat terputus, dan seluruh Tianlan Immortal Mansion meledak. Apoteker Oriental tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Terima, Yang Fan menamparkan Tianlan Immortal Mansion dengan satu tangan, dan kesadaran spiritualnya bergabung ke dalam cincin Xianhong, dan kekuatan supernaturalnya diaktifkan. Dengan rumah sebesar itu, Yang Fan tentu saja ingin memasukkannya ke dalam cincin Xianhong. Desir, seluruh mansion menghilang di depan mereka berdua. Itu berhasil. Yang Fan menunjukkan sedikit kegembiraan. Rumah abadi ini dapat dikatakan terbuat dari bahan paling berharga dan keras di dunia manusia, dan bahkan dicampur dengan sedikit bahan dari dunia atas, nilainya tidak dapat diperkirakan. Melihat seluruh rumah abadi menghilang di depannya, Apoteker Dongfang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan benda sebesar itu, dengan kekuatan magis Apoteker Oriental, bahkan tanpa batasan apapun, tidak mungkin untuk mengambilnya. Ini terkait dengan kekuatan supernatural pribadi. Setelah membawa rumah abadi ke ruang abadi, Yang Fan mengamati sebentar dan menemukan bahwa rumah abadi agak bobrok dan perlu waktu untuk diperbaiki. Pada saat yang sama, ada 4 pilar emas gelap yang sangat tebal yang terhubung ke bagian bawah rumah abadi, yang pasti merupakan bahan dari alam atas. Yang Fan memutuskan bahwa ketika dia memiliki waktu luang di masa depan, dia akan mengintegrasikan sebagian besar material dari alam atas ke dalam rumah abadi dan meleburnya kembali untuk meningkatkan pertahanannya. Beberapa bahan yang tersisa dapat digunakan untuk pemurnian, tetapi itu sudah cukup. Ketika Yang Fan mencoba mengumpulkan rumah abadi Tianlan, Apoteker Dongfang juga menjelajahi istana Tianlan. Yah, istana Tianlan sangat besar, mungkin ada tempat rahasia yang belum dijelajahi. Yang Fan mencari bersama Apoteker Dongfang. Tetapi pada hari ini, kelompok teratai 3 warna di tubuh Yang Fan tiba-tiba bergetar. Yang Fan merasakan krisis yang tidak bisa dijelaskan. Tidak bagus. Yang Fan datang ke Apoteker Dongfang dalam satu langkah, meraih tangannya, dan segera melarikan diri ke bawah rumah abadi. Di bawah rumah abadi, dulunya terhubung ke punggungan pembuluh darah bumi. Dengan sua, mereka berdua terlihat. Memasuki kedalaman punggungan yang dia kenal, Yang Fan menemukan bahwa krisis belum hilang, tetapi semakin dekat. Apa yang terjadi? Apoteker Dongfang berbisik. Diam. Yang Fan membungkam Apoteker Dongfang, dan menyembunyikan auranya secara ekstrim, menyatu dengan seluruh urat bumi, terlepas dari satu sama lain. Untungnya, urat bumi ini awalnya diperbaiki olehnya, dan direvitalisasi, dengan tingkat afinitas yang sangat tinggi. Apoteker Oriental merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah bagian dari setiap jengkal tanah di sekelilingnya. Hei, cahaya keemasan gelap, seperti aurora, melesat dari ujung langit, dan menembus istana Tianlan dalam sekejap. Tiba-tiba, nafas yang menakutkan dan mencekik menyebar ke seluruh aula Tianlan. Ribuan mil kehampaan, kesunyian yang menyedihkan. Ternyata ada 2 orang yang datang. Salah satunya adalah pria anggun berjubah perak, memancarkan aura binatang buas, dan wajahnya sangat familiar. Raja Ular Tengling, Yang Fan dan Apoteker Dongfang saling memandang dengan ngeri. Tapi di sebelah Raja Tengling, pemuda berjubah emas gelap adalah sumber ancaman yang dirasakan Yang Fan. Pria muda itu berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, dan seluruh istana Tianlan tampak bergetar di bawah kakinya, dan energi pedang seperti aurora memadat di tubuhnya, menunjukkan kilau keemasan yang gelap. Yang Fan tidak berani mengambil inisiatif untuk merasakan keberadaan spesifiknya. Melalui indera pembuluh darah bumi, sosok yang terlihat seperti pedang tiada taraf muncul di benaknya, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Tuan Kaisar Pedang, ini adalah istana Tianlan. Namun,
Sebagian besar harta di dalamnya diambil oleh Tuan yang legendaris yang memperbaiki pembuluh darah bumi. Berdiri di sampingnya, Raja Tengling berkata dengan hormat. Kaisar Pedang menghela nafas, sosoknya menghilang begitu saja, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di atas Tianlan Immortal Mansion yang asli. Raja Tengling tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Ini ternyata adalah kekuatan magis teleportasi yang legendaris. Yang Fan di punggung Vena dalam, sosok seperti pedang di benaknya, menghilang begitu saja, dan kemudian muncul kembali. Teleportasi. Yang Fan juga terkejut. Kekuatan supernatural ini hanya muncul saat menghadapi kepala Kaisar Hantu. Pedang Kaisar, tingkat keberadaan apa ini? Mungkinkah ini kekuatan puncak di laut luar? Sudah larut. Kaisar Pedang berkata dengan acuh tak acuh, ini seharusnya menjadi rumah abadi Tianlan yang legendaris. Melirik sekali lagi. Pilar 4 bagian yang terbuka melintas di matanya ini sebenarnya alam atas. Apa jenis kekuatan apakah itu untuk memotong mereka secara tiba-tiba? Mungkinkah Kaisar Naga 9 Surga datang lebih dulu? Dia datang ke salah satu pilar, mengulurkan tangan, meletakkannya di atasnya, dan berteriak keras seperti guntur, lepaskan aku. Gemuruh. Seluruh istana Tianlan dengan radius ribuan mil bergetar hebat, dan dasar laut menyebabkan gelombang yang mengguncang bumi, gelombang besar. Dengan suara boom, bagian kecil dari pilar emas gelap ditarik keluar secara tiba-tiba oleh Kaisar Pedang. 930.